Nah, yang kita ini Mbak ya, tadi saya sempat buka-buka obrolan kita sebelumnya sih Mbak. Hmm. Kita kan agenda ngobrolin Ya, oh, ini Mbak ya, apa namanya, buku yang mau apa dibikin ya Mbak selama setahun ini ya, rencana ah, dibikin. ah, ah, ah. Eh, judulnya seni apa Memper- seni apa tuh, Mbak? mempersulit hidup. Iya, seni mempersulit hidup tuh kan. Ya, Itu kau kalau udah dicatat. masih ingat kan? Maksudnya ini arah bukunya kemana? Kamu masih ingat? Iya benar, seni mempersulit hidup. Jadi nanti di dalam bukunya itu rencananya itu nanti di sana ada apa namanya story contoh-contoh cerita gitu Mbak ya, yang Ya. real gitu ya, cerita-cerita real di dalam buku itu, cuman bukan nama asli gitu ya, bukan nama asli, tapi itu adalah cerita real berdasarkan pengalaman yang Mbak alami selama ini. Maksudnya terkait relasi-relasinya Mbak gitu. Apa yang ngebuat relasi-relasinya Mbak itu merasa hidup itu sulit kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadi nanti di sana banyak banyak contoh-contoh, banyak case-case yang memang nyata kayak gitu ya, sesuai dengan apa yang Mbak alami kayak gitu. Itu sih serunya karena apa, true story gitu Mbak ya. Tapi true story tapi ini ya apa namanya, bukan sebuah cerita yang true story yang dari awal sampai akhir di buku itu, bukan ya kayak gitu, tapi contoh-contoh case kayak gitu ya, yang kemungkinan case-case itu juga kemungkinan akan dialamin orang-orang juga kayak gitu Mbak ya. Iya, betul. Nah, Iya, terus nah Mbak, kemarin itu kita udah ngobrol belum ya, rencananya mau dibikin berapa subbab tuh Mbak dalam satu buku tuh Mbak? enggak, belum. Kita belum berapa sebabnya kita belum bahas tuh. Saya juga belum Belum ya? belum nentuin mau berapa. Gitu. Oh, belum sampai ke sana. Cuman ini Mbak ya, cuman rencananya kita tiap bulan memang mau ngobrolin Mbak ya. Iya. Progresnya Mbak ya, tiap bulan kita udah sampai mana kayak gitu Mbak ya. Iya. Nah, iya benar. Terakhir kita ngobrol kemarin bulan Desember, terus sekarang udah Januari, berarti udah ada satu bab yang udah selesai ya Mbak, terkait buku Seni Mempersulit Hidup. Nah, saya catat itu Pak, Seni Mempersulit Hidup. Iya, targetnya gitu kan, satu bulan saya harus satu bab minimal, setidaknya outline-nya udah ada gitu kan. Seni Mempersulit Hidup. Nah, terus Mbak yang ini boleh dibocorin nggak Mbak, per subbab ini apa subbab yang udah selesai ini apa ininya Mbak? Oh enggak, ini saya mau bahas bab satu dulu sama kamu. Iya, bab satu yang udah selesai Mbak ya? Belum selesai. Oh, ini belum selesai. Oh iya, oke. Saya mau bahas ini. Saya baru riset isinya, tapi bukan riset yang dalam ya, masih riset sederhana. Isinya mau apa? Saya mau diskusi ini tuh sama kamu gitu. Oh, oke. Gimana Mbak? Ya. Udah nyampe mana? di bab satu dimulai dari pembahasan tentang apa tuh Mbak? Nah ini saya kan rencananya pengen cerita-cerita yang sederhana kan ya, yang ringan-ringan kan ya. Iya. Tapi ternyata meskipun saya harus membuat cerita ringan, saya sendiri sepertinya perlu riset yang dalam gitu. Oh iya, gitu. Iya. Karena bagaimanapun saya ingin buku saya kan terhindar dari subjektivitas yang terlalu besar kan. Gitu. Oh iya. Mbak, iya BTW saya ya tanya dulu Mbak ya. Tentang subjektivitas itu tuh memang perlu dihindarin oleh semua penulis Mbak ya? Enggak sih, saya boleh itu tergantung ke penulisnya ya. Kan ada yang penulis itu subjektif banget ada. Tapi ini kan kembali ke idealisme. Ya. Tadi agak ngelak. Jadi ini kembali ke idealisme masing-masing. Tapi bagaimanapun kalau hanya mengandalkan subjektivitas ini, saya merasa bukunya nanti terlalu ini. Saya kan
pengennya bukunya bermanfaat buat orang kan. Jadi saya nggak boleh terlalu subjektif gitu. Karena saya pengen pembaca itu juga dapat wawasan yang luas gitu. Jadi saya pengennya itu dari sayanya itu 30% aja. Saya justru pengennya 70% itu saya berdasarkan fakta, data dan itu gitu. Meskipun nanti banyak cerita, tapi saya pengennya tetap 70% itu saya ini bukan dari saya semuanya gitu. Saya hanya ingin 30% justru dari sayanya gitu. Karena saya butuh butuh kutipan orang lain, butuh masukan orang lain, butuh pokoknya intinya karena di zaman sekarang kalau kita tidak bicara konteks itu agak berbahaya gitu. Makanya saya pengen buku saya itu konteksnya jelas gitu. Iya, saya jadi kepikiran ini sih Mbak. Kalau memang Mbak butuh, ini kan kayaknya Mbak butuh perspektif dari banyak orang gitu enggak sih Mbak? Iya butuh. Biar lebih kuat gitu. Kalau cuma dari saya aja nggak kuat. Nah iya, apalagi Mbak sampai nge-mention 70% banding 30%. Mbak, saya barusan kepikiran sih, kenapa kita ada ngundang satu bintang tamu lagi nih, kayak gitu. Maksudnya di apa namanya, di next time-nya kayak gitu. Jadi setiap kali kita bertiga nih, kayak gitu. Jadi maksudnya akhirnya kan cuma berdua kayak gitu. Jadi ada orang baru yang akhirnya bisa Mbak ajakin ngobrol juga gitu, selain saya kayak gitu. Boleh sih, boleh ya. Boleh sih. Iya. Tapi itu saya harus siap satu materi dulu. Nanti di materi itu saya mau bahas apa, ya kita cari orang gitu. Ya boleh deh. Boleh. Iya boleh Mbak. Jadi nanti Mbak bisa nyampaikan ke saya akan ngebahas tentang ini. Nanti saya coba cocokkan tuh dengan relasi-relasinya saya kayak gitu tuh. Atau nanti saya bisa juga misalkan mau carikan kayak gitu tuh. Ya insya Allah itu bisa juga sih kayak gitu. Iya. Ini saya mau ya udah. Gimana Mbak? Mau bahas ini. Ini saya kan ini. Sebelum benar-benar saya merangkai semua ceritanya, saya itu sebenarnya ingin di bagian bab 1 itu saya selesai dulu dengan pembaca tentang batasan yang mau saya bahas, konteks yang mau saya bahas gitu. Jadi saya itu tadi malam tuh sempat bikin coretan nih, pakai yang rumus 5W plus 1H. Tapi kayaknya itu nggak bisa semuanya nanti saya pakai sih, tapi setidaknya itu bisa jadi panduan buat saya untuk riset lebih dalam nanti gitu. Coba nanti ini ya, kita mulai dari apa dulu, what atau apa dulu gitu kan. Gitu. Mempersulit itu kan kata dasarnya sulit ya. Kan. Nah, terus selain sulit itu ada kesulitan dan mempersulit gitu. Ini kan sama tapi sebenarnya artinya beda-beda kan? Gitu. Jadi ini kita belum bicara isi buku ya, ini bicara isi kepala saya ya. Iya lanjut Mbak. Kita ngalir aja apa aja yang mau diobrolin. Jadi jadi saya mau jawab tuh dulu. Saya mau clear dulu tentang apa itu sulit, apa itu kesulitan, apa itu mempersulit. Iya. Ya. Nah, saya tadi tuh udah cek tuh di KBBI. Bentar ya, saya lupa catat ya. Kalau itu nggak usah ini ya, jangan cek KBBI dulu. Pokoknya intinya saya mau jawab itu dulu. Apa itu sulit, apa itu kesulitan, apa itu mempersulit. Kalau sulit itu kayaknya dia itu hanya pengertian dasarnya gitu. Sulit itu adalah kondisi yang susah gitu intinya. Nah, kesulitan itu sulit itu susah gitu, tidak mudah gitu ya. Kalau kesulitan itu kondisi kita merasa kita sedang dalam kesulitan, kita sedang tidak mudah perjalanannya atau segala macamnya ya. Nah, mempersulit itu adalah membuat kondisi lebih sulit gitu. Jadi itu bedanya tiganya gitu. Nah, jadi memang betul. Berarti judul yang saya ambil saya merasa agak yakin nih, karena mempersulit itu adalah menjadikan sesuatu lebih sulit. Nah, dan itu memang intinya bahwa
kita lebih sering dalam hidup itu adalah membuat kehidupan kita yang sulit jadi lebih sulit gitu. Jadi agak kalau dari KBBI kayaknya agak cocok judulnya gitu. Iya. Terus itu kan what-nya kan. Nah, when-nya itu yang mau saya bahas. Kapan sebenarnya orang merasa kesulitan? Oh. Iya kan? Kapan sebenarnya orang merasa kesulitan? Kalau nanti saya mau tahu dari Galuh ya. Tapi kalau dari saya, makanya saya pikir konteks itu penting ya, karena kesulitan itu lagi-lagi itu luas banget. Ada kesulitan membaca, ada kesulitan duduk karena sakit gitu kan. Ada kesulitan membaca karena keterlambatan belajar. Jadi hampir dalam setiap hal itu ada kesulitan deh kayaknya. Gitu. Misalnya kita mau belajar bahasa baru, bahasa Inggris, kita juga akan punya kesulitan gitu. Nah, kesulitan apa nih yang mau saya bahas? Nah, itu nanti yang harus clear gitu. Nah, kesulitan melihat, kesulitan berpikir, kesulitan jalan, kesulitan banyaklah, hampir semuanya ada kesulitan kayaknya. Nah, kesulitan yang mau saya bahas itu adalah kesulitan yang berkaitan dengan mental dan mindset yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Gitu. Jadi lebih ke sana arahnya. Nah, why-nya mengapa ini ya Galuh mulai nangkep ya? Atau bingung? Saya mencoba. Saya sambil ada apa-apa, saya sambil ngeproses kok. Okay. Lanjut, Mbak. Selanjutnya itu why, mengapa? Mengapa orang merasa kesulitan? Gitu. Ya udah, kita batasannya dalam hal mental ya, mental sama mindset. Kenapa orang sering merasa secara mental dan mindset itu merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari? Entah mau bekerja tiba-tiba hujan, mau pulang kerja tiba-tiba banjir, ya kan? Mau ngerjain ini tiba-tiba ban motor pecah gitu kan? Mau nulis tiba-tiba wifi mati, itu kan semua kesulitan kan? Iya. Nah, ini rasa-rasanya ya, tapi saya kayaknya perlu pendukung nih, entah jurnal mungkin atau apa. Saya rasa orang itu merasa kesulitan itu karena dua hal sih loh. Pertama, kondisi eksternal, kedua, kondisi internal. Eksternal itu, kalau menurut saya, itu memang kondisinya adalah kondisi-kondisi sulit yang nggak bisa kita hindari, yang datangnya itu dari luar. Entah itu gangguan alam, entah itu cuaca, entah itu dari orang lain yang tiba-tiba bikin kita kesal, gitu kan. Kita mau, misalnya nih, saya mau nulis, tiba-tiba misalnya ibu saya nyuruh saya apa itu, padahal saya lagi mood nulis gitu. Atau tiba-tiba saya mau nulis, tiba-tiba entah ada cicae atau apa, itu kan kesulitan kan sebenarnya gitu, sederhananya. Nah, sebenarnya saya rasa kalau yang kesulitan eksternal ini nggak terlalu nggak terlalu mengganggu deh loh, seandainya kita paham cara menyikapinya gitu. Nah, yang sering jadi masalah itu adalah kesulitan yang datangnya internal, dari pikiran kita, dari mindset kita, dan yang akhirnya membentuk mental kita gitu. Yang sedikit-sedikit akhirnya mempersulit hidup kita. Nah, ini yang pengen saya nanti tekankan dulu, yang internal ini, kesulitan yang berasal dari internal gitu. Ini yang paling sulit. Karena kalau internal kita itu tidak merasa kesulitan, sebenarnya masalah kesulitan eksternal itu bukan masalah gitu. Justru itu adalah tantangan yang memang harus dihadapi gitu. Kalau kita internalnya aman gitu. Kayak ya udah contohnya dulu waktu saya SD, SMP, SMA sampai kuliah, mungkin saya kan agak kesulitan dalam belajar secara ekonomi gitu kan. Pemenuhan, kan belajar butuh uang kan, kerjain tugas, bayar SPP segala macam. Nah, saya dalam kondisi kesulitan tidak bisa memenuhi itu gitu. Nah, tapi saya merasa di zaman itu saya itu mampu menghadapi itu. Kenapa? Karena dari dalam diri saya itu, mental saya itu sudah
tertanam nih bahwa itu adalah hal-hal yang memang harus saya hadapi gitu. Makanya saya bisa melewati aja gitu. Nah, saat saya kerja, terus saya mulai merasa kalah sama teman-teman gitu. Ini saya sudah menderita dari zaman SD gitu kan. Tiba-tiba kok kuliahnya, kok saya lulus kuliah kerja saya masih bermasalah dengan keuangan gitu kan. Akhirnya kan di internal saya akhirnya berubah tuh. Mindset saya merasa saya kesulitan segala macam. Nah, akhirnya internal inilah yang ternyata membuat hidup saya tuh lebih susah. Padahal kalau dibandingkan dulu dari SD sampai kuliah itu, saya bisa kuat gitu. Kenapa setelah saya bekerja semakin dewasa kok saya justru tidak kuat menghadapi hal-hal eksternal di sekitar saya gitu, kesulitan-kesulitan saya. Karena ternyata mindset saya mulai lemah, mulai meyakini bahwa oke, saya sudah berlebihan kesulitannya, saya tidak terima gitu kan. Saya tidak mau, saya tidak boleh begini gitu kan. Nah, saya maunya nanti kuatnya di sini dulu, tapi saya belum paham nih gimana nanti menyederhanakan penyampaian ini gitu. Tapi intinya itu dua itu. Lanjut ya. Sebenarnya where ini agak tidak terlalu nggak terlalu dalam dibahas gitu. Karena bicara tempat ini tuh sama dengan bicara when tadi, dengan menjawab when, kapan orang merasa kesulitan. Ya kapan aja gitu kan. Bahkan sebenarnya setiap detik semuanya hampir selalu ada kesulitan. Nah, where-nya begitu. Kesulitan itu ada di mana-mana, sama dengan waktu gitu. Ada tempatnya, ada waktunya, dan setiap detik di setiap tempat itu ada namanya kesulitan. Nggak mungkin nggak ada yang namanya kesulitan. Kalau ada orang bilang enggak, saya santai, saya isi going dengan hidup saya, itu bukan karena dia tidak punya kesulitan, dia sudah mampu, dia sudah bersahabat dengan kesulitan-kesulitannya gitu. Ya kayak sekarang nih, saya compare lagi. Sekarang kan saya sudah sering bilang kan, oke, saya secara mental saya sudah lebih, alhamdulillah sudah lebih sehat gitu kan. Mungkin 80% sudah sehat gitu. Nah, memang yang saya rasakan akhirnya hidup saya itu bukan berarti tidak sulit, tapi saya sudah bisa melewati sudah berteman dengan kesulitan-kesulitan itu gitu. Jadi tiap kali ada kesulitan, yang saya pikir itu bukan lagi mengeluh gitu, tapi lebih oke, gimana cara saya menghadapinya gitu. Mungkin ini nggak terlalu saya bahas nanti, karena ini sama dengan poin tadi ya. Nah, ini lagi yang penting nih, kan tadi yang saya tekankan satu why kan, saya pengen jelaskan ini di why-nya itu, mengapa orang merasa kesulitan. Nah, ini yang penting juga, siapa orang yang merasa kesulitan, gitu. Kayaknya semua orang deh, nggak mau orang itu kaya, mau orang itu miskin, mau orang itu berderajat, mau orang itu rendahan, mau orang itu pintar, mau orang itu bodoh, mereka semua punya kesulitan. Gitu. Tapi kadarnya aja nanti yang berbeda-beda dan sesuai dengan kapasitasnya. Semakin dia pintar, kesulitannya sebenarnya makin tinggi. Gitu. Semakin dia wawasannya luas, sebenarnya kesulitannya pun makin tinggi. Gitu. Ini. Karena, nah, ini nanti nih yang akan bagian yang akan saya obok-obok who-nya ini, karena saya punya banyak cerita orang-orang yang mempersulit hidupnya gitu. Nah, ini yang pengen saya ini nanti. Kenapa kenapa di sisi lain ada orang biasa aja dengan kesulitan, tapi di sisi lain ada orang yang lemah dengan kesulitan, gitu kan. Saya punya dua cerita yang mungkin bisa menggambarkan apa yang saya pikirkan ya. Enggak, lu tahu ceritanya Buddha nggak? Buddha? Oh, enggak tahu. Pendiri. Kayaknya pernah ngerti, tapi boleh deh Pak diceritakan lagi. Kayaknya saya pernah cerita. Ini saya dapat cerita Buddha ini dari buku yang seni masa bodoh, seni bersikap masa bodoh. Itu gini kan pendiri Buddha itu dia kan sebenarnya anak raja, ya. Dia itu anak raja, dia itu hidup berkelimangan harta, dia pendidikannya ya namanya putra mahkota, pendidikannya sudah pasti bagus kan, tapi dia merasa hidupnya tidak tenang, dia
tidak merasakan kenyamanan, dia tidak merasakan ketenangan. Artinya kan dia punya kesulitan kan, kesulitan dengan dirinya. Akhirnya dia itu lari dari kerajaan dan dia jadi pengemis di jalanan. Nah, saat dia jadi pengemis di jalanan, ternyata hatinya pun nggak tenang loh. Ternyata penderitaan, kekurangan, kelaparan itu sama sulitnya dengan keberlimpahan, dengan kekenyangan, dengan semua hal yang terpenuhi. Nggak ada bedanya ternyata antara kekurangan dengan kelebihan itu sama-sama sulit gitu. Nah, akhirnya karena dia si pendiri Buddha itu merasa ini apa masalahnya, kok kondisi berbeda rasanya sama aja, sulit, gak nyaman, menderita gitu kan. Akhirnya dia tuh dapat jawaban bahwa sebenarnya mau dimanapun kondisinya, kalau hatinya menerima itu nggak ada masalah gitu. Jadi mau kamu kaya, mau kamu miskin, kalau kamu punya istilahnya kepribadian yang kuat, kamu bisa kalau misalnya kamu kaya gitu, kamu punya kemampuan untuk memanfaatkan kekayaanmu, ya itu oke gitu. Misal kamu miskin, kamu punya kemampuan untuk bagaimana menghadapi dan menaklukkan kondisimu, ya itu oke gitu, nggak ada masalah gitu. Pada akhirnya gitu. Nah, yang kedua, ini saya temui ternyata di kehidupan nyata di sekitar saya. Ini ya, ada tetangga satu, oke, secara ekonomi dia memang nggak berkelimpahan, dia mungkin kekurangan, dia bahkan janda, dia mengeluh gitu, hidupnya susah, hidupnya kekurangan gini. Ada saudara yang kaya, punya mobil, rumahnya bertingkat, punya toko, punya segala macam, dia pun tetap mengeluh kalau hidupnya susah. Pada akhirnya ya itu yang pengen saya tekankan nanti. Siapa yang merasa kesulitan? Semua orang merasa kesulitan. Karena ternyata banyak orang tidak tahu cara menghadapi kehidupannya, tidak tahu cara menghadapi kesulitannya. Dan lebih parahnya lagi, mereka itu sudah hidupnya sulit gitu kan. Entah apapun masalahnya, ditambah sama mereka dengan mindset dan mental yang nggak bagus, sehingga hidupnya makin sulit gitu. Itulah yang disebut mempersulit hidup gitu. Dan secara tidak sadar, saya ingin menekankan lagi tuh ke pembaca, kita itu secara tidak sadar dari kecil lingkungan kita melatih kita untuk selalu mempersulit hidup gitu. Bahayanya kalau nggak dilatih, kenapa? Kalau nggak disadari, kalau penting ya, kalau tidak disadari dia mempersulit hidup, terus nggak maksudnya nggak diakuin gitulah. Saya nggak mengakui, nggak kok saya nggak mempersulit hidup, padahal sebenarnya dia mempersulit hidup gitu. Kalau itu nggak diatasi loh, itu benar-benar bisa membunuh potensi kita untuk berkembang. Makanya kenapa ada orang yang tidak, misalnya tidak naik-naik gitu perkembangannya, bisa jadi dia nggak keluar dulu tuh dari kebiasaan mempersulit hidupnya gitu. Sedikit-sedikit ngeluh, ada hujan sedikit ngeluh gitu kan, ada tetangga ini sedikit bukannya mendukung malah iri atau ya macam-macam itu. Hal-hal kecil yang dianggap biasa oleh kita itu ternyata adalah seni-seni mempersulit hidup yang nggak disadari, dan kalau tidak diatasi itu bisa membunuh potensi dan membuat kita itu seperti katak dalam tempurung, nggak keluar dari kondisi yang sama itu. Nah, terakhir itu maunya kan bagaimana, sebenarnya ini yang penting, sebenarnya gimana menghadapi kesulitan ini, nanti yang akan jadi jawaban. Hal-hal kecil yang harus kita lakukan tuh apa biar kita tuh nggak terus-terusan mempersulit hidup gitu. Ternyata yang kita bayangkan itu nggak harus selalu yang besar-besar ya, nggak harus yang langkah-langkah besar, enggak. Saya mikirnya sih enggak, karena saya sendiri justru merasa keluar dari kondisi itu bukan karena saya melakukan hal-hal besar, enggak. Ternyata dari hal-hal kecil, kayak pertama kita harus ngakuin dulu tuh, iya kita itu sering mempersulit hidup gitu, dan itu bukan hal yang baik gitu. Itu sih.
yang saya bilangnya mungkin nanti ini switch mental gitu. Mentalnya harus di switch nanti. Gitu loh. Itu yang ada di pikiran saya. Nah, di bab 1 itu mungkin saya nanti akan fokusnya itu loh di why dan who-nya aja. Gitu. Untuk pengantar gitu. Jadi biar pembaca itu jelas nih, ini kesulitan mana yang mau dibahas gitu. Kesulitan yang seperti apa yang mau dibahas gitu. Saya mau ngajak mereka tuh ngecek bener nggak seni-seni ini ada di dalam diri kamu atau enggak gitu. Kalau ada di dalam diri kamu, aduh yuk monggo yuk perbaiki diri gitu. Pengennya gitu loh gitu. Nah gitu ya. Iya. Keren sih Mbak. tapi itu kan ya lu, saya tuh lebih pengennya lebih terstruktur, lebih. Oh iya, tidak apa-apa Mbak. Iya, tidak apa-apa kan kita juga udah sering ngobrolin Mbak ya, apa namanya, maksudnya ideal itu akan jalan seiring dengan proses kok. Jadi ideal itu tidak harus di awal gitu, dia akan jalan, proses perjalanan itu akan menyempurnakan. Nanti jalan itu nanti akan sempurna dalam perjalanannya. Bahkan udah memulai sampai di bagian ini aja itu udah keren banget. Iya sih, saya juga. Oh iya. Iya. Iya saya juga jadi auto mikir juga kan. Saya paham yang Mbak sampaikan. Saya juga jadi ikut auto mikir juga ini. Ini Mbak Lula ini kayak auto buat saya mikir juga. Iya Mbak. Saya kayak nyampain apa yang saya pikirkan aja Mbak ya. Saya tidak terlalu yang mikir gimana ya Mbak. Oke, nggak apa-apa. Iya. Jadi sebentar terkait tentang kesulitan ya Mbak ya. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama adik tingkat. Kita juga ngobrolin tentang sempat ada obrolan tentang kesulitan kayak gitu, sulit nge-mention kata sulit kayak gitu. Yang dia itu organisasi banget. Ketum dulu pada zamannya kayak gitu Mbak, organisasinya banyak, terus kumlot juga kayak gitu Mbak, 4 sih katanya, tapi 3,9 3,8 kayaknya ya kayak gitu. Iya, dan dia populer gitu Mbak. Benar-benar adik tingkat dan benar-benar di bawahnya saya gitu. Dia jadi kayak di pertanian itu udah ada yang nggak tahu dia, kayak apa namanya, iya karena dia memang ini apa namanya orangnya aktif kayak gitu ya. Dan dia juga ketum di ini juga Mbak, apa namanya, forum nasionalnya tuh, forum pertanian nasionalnya kayaknya, pertaniannya PTIP nasionalnya tuh saya lupa. Ya pokoknya di forum. Benar, dia orang Madura, Sumenep pulaunya, tapi saya lupa sih kalau apa gitu ya. Nah kita ngobrol di live kayak gini, kita sempat nge-mention tentang sebuah pengalaman kayak gitu. Pentingnya sebuah pengalaman, salah satu pentingnya sebuah pengalaman adalah makin tidak bergantung pada orang lain, dia bilang gitu. Jadi banyaknya pengalaman itu membuat kita meminimalisir diri kita untuk tergantung dengan orang lain kayak gitu. Dan ini apa namanya juga meminimalisir kesulitan, minimal kesulitan yang kita alamin bisa kita hadapin kayak gitu dengan pengalaman-pengalaman yang kita punya. Dia nyampein gitu dan saya menyepakati itu kayak gitu. Berarti memang tadi Mbak juga udah nge-mention sebenarnya tentang sebuah kapasitas gitu. Saya berpikir juga tadi, berarti memang sebenarnya kayak gitu. Orang itu memang akan merasa sulit pada suatu hal karena kapasitas. Tadi Mbak udah mention soalnya, dan benar. Sulit itu sesuatu yang apa ya? Jadi ada satu kondisi yang menurut orang itu sulit, si A sulit, tapi menurut si B tidak sulit. Atau kita ngobrol tentang misalnya buat seorang dokter, bedah, untuk seorang dokter bedah, ngebedah pasien itu, mengoperasi pasien itu bukan hal yang sulit gitu. Kenapa? Kayak gitu, karena dia udah punya kapasitasnya. Tapi buat kita hal yang sangat sulit dong. Kenapa? Karena kita tidak punya kapasitas itu gitu. Berarti memang kapasitas itu adalah hal yang membuat kita sulit kayak gitu. Jadi kesulitan hidup yang kita alamin bergantung pada kapasitas kita kayak gitu. Itu yang terpikir ya tentang sebuah kapasitas. Relatif
relatif, Mbak. Jadi sulit itu relatif. Saya tadi nyari kata apa ya? Relatif gitu. Relatif itu kan buat satu orang sulit, buat satu orang yang lain bisa aja tidak sulit kayak gitu. Dan semua hal seperti itu kayak gitu kan. Aktivitas-aktivitasnya kita kayak gitu semuanya gitu. Atau buat Mbak Lulu nulis itu hal yang mudah gitu. Nah, buat saya nulis itu hal yang sulit kayak gitu tuh. Tapi untuk ngobrol itu hal yang lebih mudah buat saya kayak gitu tuh. Ya hal kayak gitu. Jadi kesulitan dan kemudian itu hal yang relatif tergantung kapasitasnya kita seperti itu. Nah, kapasitas itu lagi-lagi diperoleh dari sebuah latihan. Nah, latihan ini kan sebuah pengalaman, berarti latihan sesuatu lakukan berkali-kali kayak gitu sehingga ada sebuah kapasitas dan itu kan jadi sebuah pengalaman. Akhirnya latihan itu kan jadi sebuah pengalaman. Oh iya, udah pernah ngalamin itu kayak gitu dan akhirnya kita punya kapasitasnya. Itu kalau mau dihubungkan dengan tadi pengalaman. Nah, terus kemudian tadi karena juga nge-mention tentang story tentang Buddha tadi ya, yang dia ada di sebuah kondisi yang dia merasa sulit dengan hidupnya padahal kaya berlimpah, terus kemudian ketika hidup miskin juga ternyata dia merasa kesulitan dengan hidupnya. Saya tidak tahu, tapi sepertinya mungkin saya tidak tahu ya, apakah sulit dan tenang ini akhirnya jadi dua hal yang memang perlu kita perlu kita bedakan. Saya juga tidak tahu ya, sulit tenang gitu, karena sepertinya yang ngebuat dia kesulitan adalah dia merasa tidak tenang sepertinya, dan lagi-lagi tenang itu kan akhirnya sebuah kapasitas. Kita perlu punya sebuah kapasitas agar kita merasa tenang. Kayak itu sih yang saya pikirkan kayak gitu. Jadi mungkin kesulitannya dia adalah karena dia tidak memiliki cukup kapasitas untuk meregulasi emosi atau bukan emosi ya, tapi saya kalau dari ceritanya Mbak tadi adalah perspektifnya dia terhadap kehidupan, bagaimana dia memandang sebuah kehidupan. Kayaknya itu, dan ini kayaknya masalahnya kita semua ya. Kayak gitu. Jadi misalnya seperti ini, ketika kita dikasih tugas, kamu ngemoderatorin ya, ada orang yang jadi si A dan si B sama-sama tidak biasa ngemoderatorin. Nah, si A itu ketika ditawari untuk ngemoderatorin kayak gitu, dia merasa ini tuh hal yang mengancam dia kayak gitu. Perspektifnya dia tuh hal yang mengancam, hal yang nanti aku kelihatan jelek sama orang, tidak perfect dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang ngebuat akhirnya itu jadi hal yang sangat sulit kayak gitu ya. Nah, tapi itu kan tentang perspektif. Nah, dan mungkin sulit kan akhirnya kayak gitu. Nah, si B melihatnya, oh iya sih, itu tuh memang aku tidak bisa, tapi ini kayaknya momen aku belajar nih, nge-challenge dirinya kayak gitu. Si B lagi nge-challenge dirinya. Jadi ini kan perspektif, si B melihat ini bukan ancaman, tapi sebuah latihan, sebuah pembelajaran kayak gitu. Dan kalaupun kemudian aku nanti tidak bagus, tidak sempurna, gagal, ngelakuin kesalahan, itu tidak apa-apa. Aku kan memang lagi belajar kayak gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi pemahaman ya, perspektif, pemahaman tentang kehidupan, bagaimana kita melihat kehidupan kayak gitu tuh. Itu sih mungkin. Jadi kalau ketenangan itu mungkin hubungannya ya memang tadi itu, tenang itu juga sebuah kapasitas yang kalau orang punya kapasitas untuk melihat sesuatu itu dengan lebih luas, itu ya, melihat sesuatu lebih luas, maka dia akan bisa lebih tenang mungkin ya jalan hidup, karena dia bisa melihat dari banyak perspektif. Oh, ada banyak perspektif ya gitu. Tapi makin sempit pandangannya seseorang, dia mungkin akan makin tidak tenang gitu dengan hidupnya kayak gitu. Misalnya ketika seseorang sendiri kayak gitu ya, ada orang-orang di dekatnya kayak gitu, atau pasangannya meninggal misalnya kayak gitu, pasangannya meninggal. Mungkin dua orang yang sama-sama ngalamin pasangannya meninggal, yang satu orang mungkin kalau dia perspektifnya sempit, ya aku tuh orang yang ditinggal, aku tuh orang yang kenapa kayak gitu, ngerasa dunia ini tidak adil, kenapa ini harus terjadi ke aku kayak gitu. Nah, si B kayak gitu, yang mungkin perspektifnya udah lebih luas karena dia udah latihan, udah belajar kayak gitu, udah dengan segala pengalamannya kayak gitu. Dia melihat ini tuh ya memang aku kehilangan orang yang aku sayang, dan aku emang lagi ngerasa kehilangan dan lagi sedih, lagi kenapa kayak gitu tuh. Tapi dia kemudian akan melihat lebih jauh, tapi apa ya yang kemudian
ini tuh pengen sepertinya ada sesuatu yang aku tuh bisa belajar kok dari kondisi ini kayak gitu. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa dia lihat kayak gitu tuh dari kejadian yang sedang dia alamin kayak gitu. Sepertinya itu sih yang akhirnya mempengaruhi yang tentang ketenangan ya Mbak ya kayak gitu. Karena tadi kan ya bukan tentang emosi ya kalau yang Buddha itu tadi, tapi lebih ke tapi kalau lebih ke kayak perspektif melihat dunia kayak gitu, pemahaman melihat gitu, pemahaman melihat sebuah kehidupan gitu. Kita kan kalau melihat gini Mbak, ketika kita hidup gitu Mbak, karena saya juga di perjalanan itu, ketika kita hidup dan menjalani hidup dengan hanya mengejar goal, itu kan sulit banget Mbak, ngejalanin hidup dengan hanya ngejar goal, ngejar pujian orang, validasinya orang, ya sulit gitu ngejalanin hidup yang kayak gitu. Tapi ketika kita menjalani hidup dengan akhirnya ya dalam perjalanannya, dalam prosesnya kayak gitu, saya itu oh iya ya ternyata hidup ini ya bukan hanya tentang goal gitu, ada banyak hal di sana, dan kehidupan ini tentang sebuah perjalanan belajar yang perjalanannya itu seumur hidup gitu. Jadi ketika pun kemudian saya nanti dalam perjalanannya itu gagal gitu, atau tidak berhasil, atau sampai akhir pun ternyata saya itu tidak sampai ke goalnya, saya tidak apa-apa, karena ini adalah perjalanan belajarnya saya kayak gitu tuh. Dan yakin dalam perjalanan belajar kayak gitu, ketika saya flashback ke belakang, pastilah saya yang sekarang itu adalah saya yang udah beda tuh. Kita semua nih kayak gitu yang memang melakukan perjalanan belajar, pasti ketika flashback ke belakang, pasti kita akan melihat dirinya kita yang udah beda dengan kita yang dulu gitu. Kesannya kita itu tidak dapat apa-apa, kesannya kita mungkin kayaknya aku belum deh. Kenapa belum? Karena kita orientasinya adalah materi kayak gitu tuh. Dari dulu kita diajarin orientasinya materi gitu, tapi ketika kita ngelihat lebih luas dibanding materi, kapasitas-kapasitas yang ada yang dulu mungkin kita tidak punya, sekarang kita udah punya. Misalnya kapasitas ngobrol di publik kayak gini, mungkin kesannya ngobrol di publik ini hal yang biasa ya, tapi saya ketika awal mulai ngobrol di publik kayak gitu deg-degan kayak gitu. Terus tapi saya nge-challenge gitu, saya ada kepengenan suatu hari bisa ngobrol di depan banyak orang kayak gitu. Kalau saya pengen ngobrol di depan banyak orang, ratusan orang kayak gitu, saya perlu memulai dari ngobrol kayak gini kayak gitu tuh. Tidak bisa langsung nanti suatu hari akan ngobrol di depan ratusan orang, ribuan orang, ya tidak bisa. Harus memulai dulu dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang kayak gitu sih. Itu sih. Nah terus ya itu ya Mbak ya, itu tentang ya, ini saya keinget juga, saya pengen cerita tentang ini, tentang latihan ya, tentang sebuah latihan, tentang ini, kalau tahu Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono, iya, komik. Iya, dia itu kan ini Mbak ya, sering banget menceritakan istrinya Gamila gitu ya. Ini juga hal yang sering saya ceritakan juga sih gitu. Nah, katanya Panji kayak gitu, Gamila itu orang yang sangat lucu, bahkan lebih lucu dibanding Panji kayak gitu. Kalau Mbak sering dengar dia cerita kayak gitu. Bahkan di rumah anaknya tuh bisa lebih ketawa karena Gamila, bukan karena dia kayak gitu. Dan bahkan materi-materinya Panji itu dapatnya dari Gamila kayak gitu. Tapi gitu ketika Gamila itu stand up kayak gitu, naik ke atas panggung kayak gitu, dan saya melihat juga gitu gimana Gamila stand up itu tidak lucu gitu. Padahal katanya Panji materinya Gamila itu lucu banget kayak gitu katanya Panji. Dan itu ternyata karena latihan tadi gitu. Jadi sebagus apapun sebuah materi katanya Panji itu, ketika tidak terdeliver dengan baik kayak gitu, itu tetap akan tidak lucu kayak gitu. Kenapa akhirnya materi sebagus itu tidak lucu ketika Gamila bawakan? Karena Gamila tidak latihan stand up-nya kayak gitu tuh. Sedangkan di komika disediakan latihan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali kayak gitu. Gamila itu enggak kayak gitu, padahal materinya lucu kayak itu. Nah, itu juga semakin meyakinkan saya pentingnya sebuah latihan. Kalau saya ingin bisa ngobrol di depan ratusan ribuan orang gitu, saya perlu bisa ngobrol dengan 2, 3, 4, 5 orang di publik kayak gitu. Kalau saya pengen nantinya bisa ngobrol dengan segitu banyaknya orang di publik kayak gitu tuh, tidak bisa saya akan baik-baik aja di depan ratusan atau ribuan orang kalau belum pernah ngobrol berdua 3, 4, 5 orang kayak gini kayak gitu tuh. Itu sih Mbak yang saya yang terpikir sama saya ya, itu terkait tadi tentang sulit, tenang, terus kapasitas, pengalaman kayak gitu. Itu yang terpikir sih sama saya. Saya dapat tambahan ini sih, dapat tambahan catatan dari Galuh.
Jadi tentang mempersulit hidup ini berarti nanti saya juga harus belajar ini nih, harus mempertimbangkan ini juga apa tadi relatif ya kan, Iya, kesulitan itu kan relatif kan setiap orang, sama ini tadi kapasitas gitu. Kayaknya saya juga perlu mendalami itu sih, itu karena iya, lagi-lagi yang saya khawatirkan tuh emang satu loh, saya takutnya saya tuh nggak bisa mendeliver dengan baik pesan-pesan saya gitu. Gitu. iya, Dan iya, saya dan saat kalau masa bodoh itu kan udah jelas ya, bersikap masa bodoh gitu. Nah, saat menggunakan kata sulit, mempersulit, ini memang luas banget gitu. Jadi saya perlu banget nih menggodok gitu. Ini mempersulit yang mana nih gitu. iya, iya, Apalagi iya, kalau iya, iya. kaitannya sama, tapi memang keinginannya itu adalah be- apa, muaranya itu memang ke mental dan mindset. Gitu, muaranya ke sana gitu. Cuma lagi-lagi ini kayaknya penting nih untuk dicatat karena bicara mental sama mindset pun akhirnya luas juga kan. Iya. Iya, Gitu. iya Mbak. Dan ini Mbak ya, apa namanya tadi saya setuju banget tuh sama Mbak. Tadi Mbak juga sempat nge-mention yang sebenarnya kalau kita sudah kan tadi Mbak nyebutin internal, eksternal ya. Jadi Nah, sebenarnya kalau kita sudah menyelesaikan kesulitan yang di dalam, nanti yang di luar itu mudah gitu. Iya kayak gitu karena seringkali yang ngebuat kita terhambat ini. Saya juga tidak tahu, tapi sebenarnya kan latihan sendiri itu kan kita kan perlu act on ya. Latihan itu kan perlu act on. Itu kan eksternal sudah ya, bagian luar ya kayak gitu. Nah, seringkali yang menghambat kita untuk latihan sendiri itu ke eksternal sendiri itu kan internalnya iya. gitu. Dari internalnya itu, nah iya dari internalnya sendiri itu emang meskipun sudah tahu, meskipun udah ada orang yang ngasih tahu kau perlu latihan loh kayak gitu. Ini tuh bagus loh buat kamu kayak gitu. Kau perlu latihan biar kau punya kapasitas yang ini. Saya itu sering banget ngomongin kapasitas di ruang publik ke teman-teman kayak gitu. Tapi seberapa banyak yang kemudian tergerak untuk latihan kayak gitu. Nggak banyak juga kayak gitu, Mbak. Atau mungkin nggak tahu, mungkin juga nggak ada yang latihan gitu. Karena memang dari dalamnya itu, Mbak. Atau ini, Mbak, seberapa banyak orang yang tahu bahwa lingkar kuasa itu yang paling bisa dikontrol adalah diri sendiri. Tapi seberapa banyak orang yang tahu tentang itu, tapi kemudian masih sering menyandarkan lingkar kuasa itu pada orang lain, sehingga sering masih aja konflik aja terus. Padahal udah dikasih tahu lingkar kuasa itu yang paling bisa dikontrol diri sendiri kayak gitu. Jadi untuk meminim-minimkan konflik, ya diminim-minimkan. Kalau udah terkait orang lain itu diminim-minimkan kayak gitu tuh. Maksudnya nggak usah naruh ekspektasi atau harapan yang besar kalau udah terkait orang lain. Sebisa mungkin kalau ada sesuatu yang dikerjakan, ya itu tuh dalam kontrolnya kita. Kalau udah terkait orang lain boleh sih, tapi perlu dipahamin kalau orang lain nggak bisa kita kontrol kayak gitu, cuma bisa kita pengaruhi aja. Tapi kan seberapa banyak orang yang menyandarkan itu sama pasangan kayak gitu, sama rekan kerja, sama teman dekat kayak gitu. Mereka pengen pasangannya sesuai dengan apa yang saya pengen kayak gitu. Saya pengen sahabat saya sesuai yang saya pengen kayak gitu, kan kerja saya sesuai dengan apa yang saya pengen gitu. Ya udah akhirnya konflik kayak gitu karena udah lingkar kuasanya sudah ada tentang diri sendiri kayak gitu. Padahal kalau kita sekedar kayak ke orang lain itu ya saya ke orang lain itu akan minta tolong, tapi kalau orang lain ternyata tidak bisa ya tidak apa-apa juga kayak gitu. Karena itu sudah bukan wilayahnya saya kayak gitu tuh. Padahal itu kan nantinya jadi lebih harmonis dan saya mengalami itu sih Mbak. Maksudnya udah mengalami juga perjalanan itu yang gimana ketika pada zamannya saya tidak paham tentang lingkar kuasa, ketika perlahan latihan tentang lingkar kuasa, meminim-minimkan terkait orang lain, dan kalau udah terkait orang lain itu saya tidak ngasih hal yang besar kayak gitu, tidak ngasih harapan besar, tidak ada ekspektasi besar gitu. Ya kalau nanti dia mau ngelakuin iya, kalau enggak ya udah kayak gitu. Itu tuh lebih jauh lebih harmonis gitu hubungannya saya sama ini relasi-relasinya saya kayak gitu tuh. Ya kayak gitu sih. Jadi memang apa ya, kadang sesuatu yang kita tak ketahui juga itu karena memang dari dalam itu belum tergerak untuk apa namanya, karena belum tergerak untuk ngelakuin, akhirnya di luarnya juga ada mau act on kayak gitu. Jadi saya sepakat sih sama Mbak, kalau di dalam itu memang perlu selesai dulu gitu baru di luar kayak gitu tuh. Dan saya mikir gimana caranya kita menyelesaikan di dalam itu kan memang hubungannya memang sama mental berarti ya kayak gitu tuh, sama sama mentalnya kita kayak gitu tuh. Jadi memang
apa ya Mbak ya, saya dari pengalaman-pengalaman nemenin teman-teman belajar itu memang tidak banyak sih Mbak ya, yang apa maksudnya ketika diminta untuk latihan kayak gitu, terus ini loh sudah teorinya udah ada loh, tinggal ngejalanin itu juga iya benar, udah jalan selesai teori kayak gitu tuh, apa namanya masih kayak kekeh dengan ya aku terluka aku ini, iya tidak apa-apa terluka, tidak apa-apa sih kayak gitu, tapi kan maksudnya gini ya Mbak ya, kita itu kan hidup, saya itu merasa kayak gini, kita kan ketika dalam perjalanan hidup ini, ketika ada masalah sebenarnya kita lagi dikasih soal ujian kayak gitu. Nah, ketika dikasih soal ujian kita ngejawab dengan jawaban A. Oh, ternyata ketika dapat jawaban A tidak lolos gitu, masih dengan segala konfliknya yang besar. Nah, ya kalau dikasih ujian yang sama, ya kita ganti jawaban lah gitu. Jawaban B, C, D kayak gitu. Nah, saya tuh melihatnya itu tetap kekeh di A gitu, padahal udah dikasih tahu gimana kalau kita coba B kayak gitu tuh, gimana kita coba dengan latihan dari kemarin kan udah nyoba A kayak gitu, kekeh dengan pendapatmu kayak gitu kan, nggak worth it kan kayak gitu, tetap dengan segala konfliknya, gimana kalau kita coba dengan yang B, kalau gimana kalau responnya kita ubah gitu, tapi kekeh kayak gitu dengan ini sendiri kayak gitu. Nah, iya, lanjut. Terkait itu Mbak, itu kan ini Mbak ya, apa namanya, terkait kekehannya kita itu berarti itu kan adalah sebuah mindset yang memang udah terbangun kayak gitu, dan mindset yang terbangun itu maksudnya kan itu ada dalam dirinya kita, dan ketika orang ngasih tahu itu kan hal yang dari luar kan ya, dan sesuatu yang dari luar itu sulit berubah yang di dalam kayak gitu. Nah, saya mikirnya mindset itu sebuah perspektif yang terbangun itu kan berdasarkan pengalaman dari masa lalu, masa kecil kayak gitu, itu kan hubungannya sama mental kan ya, itu kan yang terbangun kayak gitu, dan selalu itu yang kemudian kita apa namanya, jadi gini, kita mengalami sesuatu dari masa lalu, dari masa kecil, kemudian pengalaman dari masa lalu itu terbangun dan kita jadikan sebuah perspektif itu yang kemudian kita lihat untuk kita gunakan, perspektif itu yang kita gunakan untuk melihat dunia, melihat sebuah masalah dan lain sebagainya kayak gitu, untuk menjawab soal, menjawab masalah kayak gitu. Nah, tapi kan seringkali pengalaman dari masa lalunya kita itu, maksudnya itu bukanlah jawaban dari soal-soal itu, bukanlah jawaban dari konflik-konflik itu gitu. Kemudian ada orang yang ngasih tahu kayak gitu, nggak kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi diminta untuk latihan, belajar ini ya, belajar latihan merubah perspektif, atau latihan belajar apa namanya, mencari jawaban yang lain, latihan hal yang lain gitu. Selain pengalaman yang kamu punya kayak gitu, kamu punya pengalaman A, B, C, yuk kita mulai belajar pengalaman D, E, F, yuk siapa tahu pengalaman yang baru nih bisa jadi solusi gitu. Tapi dia terlalu kekeh gitu dengan pengalamannya sendiri kayak gitu tuh, itu sih Mbak kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, nggak mau coba kayak gitu tuh, nggak mau mencoba sesuatu yang, saya mikirnya gitu, nggak mau coba jawaban yang baru gitu. Akhirnya kan nggak ada latihan di sana karena nggak nyoba, dia kekeh dengan pengalaman di masa lalu gitu. Pengalaman masa lalu itu kan sesuatu yang dia latih di masa lalu kan, itu kan itu kapasitas yang dia punya gitu. Dia tidak mau menambah kapasitas yang baru lagi kayak gitu ya, kayak gitu sih. Itu tiba yang terpikir di saya sih tentang ini. Ya nggak apa-apa. Tentang kita tetap kan temanya, kita ngobrol apa aja, kita lompat-lompat nggak apa-apa kan? Iya, lompat-lompat benar. Ntar kalau ada sesuatu yang penting yang mungkin bisa saya masukkan ke bagian buku, nanti saya sambil catat-catat nih. Iya Mbak. Tadi Galuh kan bilang yang latihan itu ya, saya jadi ingat ini. Kan kemarin saya ke Depok kan lu ya. Iya. Saya kan ketemu teman. Nah, teman saya ini kan punya anak. Dulu waktu saya kerja di Depok, dia anaknya ini masih kecil, masih SD gitu kan. Sekarang kan sudah SMA kelas 1 kayaknya. Nah, waktu dia kecil tuh, saya tahunya dia anak itu memang agak pemalu, memang tidak yang, bukan tipe anak-anak yang ceria atau apa, memang agak pemalu orangnya. Kalau ditanya itu jawabnya sambil senyum-senyum, apa nggak pede gitu. Nah, terus dari teman saya yang satunya lagi yang pernah jadi guru SD-nya dia bilang, dia dulu waktu TK dia anaknya ceria banget gitu.
loh kenapa ini jadi ada perubahan gitu kan. Nah ternyata si ibunya itu baru cerita kemarin ke saya, anaknya ini pernah ngalamin pembulian waktu dia kelas 3. Nah, jadi kayaknya mulai berubah tuh dari situ gitu. Dan teman saya kan kebetulan dia ini ya terapis kan orangnya. Jadi dia bilang, ya bisa jadi saya nggak sebut nama ya, kasihan soalnya dia masih dalam penanganan. Ya, nggak usah. Jadi si teman saya itu bilang, bisa jadi dia yang dulu TK-nya ceria terus dianya jadi pendiam setelah SD, bisa jadi itu cara dia untuk menarik diri gitu dari lingkungan, Yeah. dari lukanya gitu kan. Saya kagetnya itu ternyata sekarang ini dia kan SMA. Saya tuh kayak melihat saya dulu waktu muda loh. Itu. Waktu saya tuh merasa ini anak kok kayak gambaran saya waktu saya SMA gitu. Dia itu orangnya ini tertutup gitu. Jadi kan saya sama ibu dia sampai ditugasin kan, Kak tolong ini ajak anak saya buat jalan, ajak ngobrol gitu. Kan ini Kak Lulu agak mirip katanya, maksudnya pernah ada di posisi dia. Coba dong ajak ngobrol gitu. Saya sebenarnya agak takut ya, ini saya bisa nggak ya gitu kan. Tapi karena saya merasa itu anak itu adalah saya dulu gitu, jadi tuh saya alhamdulillahnya gampang tuh masuk gitu. Jadi saya pendekatannya personal tuh. Saya mendekati dia dengan cara yang saya inginkan dulu gitu. Jadi ya gitu, dengan cara yang saya inginkan dulu gitu. Saya kan sering nggak enak ya sama orang dulu waktu SMA tuh. Nggak bisa terbuka, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Kalau ditanya maunya apa nggak tahu gitu. Sama kayak dia juga. Jadi saya langsung ini nih, langsung ke intinya ke dia. Saya langsung buat dia nyaman. Pokoknya saya bilang gini, kamu kan dia bilang Kak Lulu kan, Kak Lulu nggak usah ini ya, nggak usah sungkan gitu. Kamu mau, saya kan bilang, ayo saya belikan kamu sesuatu gitu, tapi kamu pilih sendiri, karena kalau saya yang pilih takutnya nggak cocok dan nggak kepake gitu. Kamu nggak usah sungkan, kamu pilih aja yang kamu mau gitu. Dan kamu nggak usah merasa nggak enak, kamu boleh bersikap seperti apapun di depan Kak Lulu, saya gitu. Hanya dia mulai ngobrol. Nah, tiba-tiba kita tuh nyampe nih ke toko buku. Iya deh Kak, kita ke Gramedia dulu ya gitu kan. Oh iya ayo gitu. Tiba-tiba kita punya kesamaan nih, kita bahas buku. Nah, cairlah langsung dari situ. Tiba-tiba itu anak juga ternyata suka buku-buku pengembangan diri. Nah, waktu saya sama anak itu, saya tuh jadi kayak melihat hal yang berbeda gitu loh. Dari ibunya katanya dia pendiam, katanya dia penakut, katanya dia nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa ngomong atau apa. Tapi pas sama saya, dia tuh tiba-tiba aktif gitu. Dia tuh bisa cerita apa aja, dia ketawa-ketawa sama saya gitu kan. Nah, habis dari ya pokoknya saya ngobrol lah sambil akhirnya kita makan juga kan. Tapi ternyata saya juga ini melihat apa yang ibunya katakan itu, bahwa dia itu punya rasa bersalah yang sangat besar loh. Dia tuh cepat merasa bersalah orangnya. Kan kita waktu itu makan udon, terus kita kan nggak pernah makan udon ya, kita nggak pengalaman gitu kan. Kita sok-sokan aja itu masuk gitu ya. Saya juga nggak paham cara makannya udon tuh kayak apa, sausnya yang harus apa. Kita tuh ngelihat yang kriuk-kriuk gitu. Kita kan biasa makan yang kriuk-kriuk kan, kayak kalau bakso kita makannya pakai pakai bakwan atau pakai tempe yang dikeremas gitu kan. Nah kita itu ternyata terlalu banyak ngambil yang kriukannya itu loh. Akhirnya si udon itu gak jadi udon, jadinya bubur. Dan yang punya ide pertama kali itu si anak untuk ngambil kriuk banyak-banyak itu. Saya kan tertarik, jadi saya niru. Ya udah saya mau niru kamu, saya gituin kan. Dan dia merasa bersalah loh, coba. Karena saya ngikutin dia, jadi dia merasa karena dia ambil kriukan itu banyak banget, saya meniru dia, akhirnya udon kita sama-sama nggak enak dan nggak kemakan gitu. Dia itu merasa bersalahnya itu ampun-ampunan. Saya sampai gini, parah juga ini ya, kayak maksudnya maksudnya saya juga pernah di posisi itu gitu. Tapi ini balik lagi ke kamu tadi itu ya, kita kan kalau sekarang kan saya nggak ya, udah nggak merasa bersalah gitu. Itu ternyata memang bagaimana saya bisa berubah
gitu. Dari yang anak seperti itu jadi seperti yang sekarang, ya udah kan saya nggak terlalu merasa cepat bersalah gitu. Ya karena saya latihan gitu. Karena saya latihan nih. Tiap kali saya menghadapi rasa bersalah, itu kan saya langsung ngobrol nih sama diri sendiri kan. Kayak, oke dulu coba kamu ingat masalahnya apa, masalahnya di mana. Jangan nyalahin diri gitu kan. Yang sering kita bahas kan kayak mindfulness apa gitu kan. Tapi sebelum latihan ini ada satu poin itu yang penting yang sering kita lihat, penerimaan. Kita dan kita harus menerima dulu. Iya, saya ini orangnya memang suka nggak enakan, suka sering merasa bersalah sendiri. Itu kan harus diakui dulu kan, diterima baru pindah ke latihan. Nah, di anak ini saya nggak memaksa dia karena saya pikir dia masih SMA ya. Saya aja baru selesai setelah umur 30 tahun gitu. Dia masih SMA gitu. Saya nggak bisa maksa dia untuk menerima kondisinya. Jadi saya biarin aja, saya bilang nggak apa-apa. Memang Kak Lulu niru kamu, tapi kan kamu juga nggak tahu kalau ini bakalan jadi bubur gitu kan. Ya udahlah kita buat pelajaran aja ya. Kita buat pelajaran aja ya. Nanti kalau kita beli udon lagi, kita jangan ambil kriuknya banyak-banyak, saya gituin aja. Tapi saya nggak ngomong banyak lagi kan. Saya juga nggak ngomong kamu harus nerima ini. Enggak, karena Makanya akhirnya saya gini ke ibunya waktu ibunya bilang, "Lalu gimana?" gitu. Ya udahlah Kak, saya kan juga bilang kakak ya kan. Dulu di sekolah kita tuh panggilnya bukan guru, tapi kakak guru gitu. Makanya kakak kan. Ya udah Kak, biarin aja dulu. Biarin dia melewati semua kesulitannya. Nggak usah dihalang-halangi dia untuk keluar dari kesulitannya. Pokoknya kakak 3 tahun ini tahan-tahan ya kalau anaknya terus-terusan begitu. Saya cuma bilang gitu. Iya karena nggak mungkin kan saya paksa anak SMA yang dia lagi menarik diri dari semua orang, terus saya suruh dia, Kak, bikin dia menerima dirinya. Enggak kan gitu. Akhirnya saya melihat, karena saya akhirnya melihat saya sendiri kan. Dulu di SMA itu saya nggak pernah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ya memang saya hadapi aja, kesulitannya saya lewati. Jadi saya berpikir mungkin anak itu juga harus seperti itu. 3 tahun ke depan mungkin hidupnya nggak akan baik-baik saja gitu. Tapi ya mau gimana, dipaksa baik kan juga nggak. Saya hanya berharap mungkin suatu hari itu bisa jadi kenangannya dia. Gitu. Oh iya, saya dulu pernah begitu. Gitu. Ya jadi gitu loh. Nyambung. Iya. Nyambung. Iya, enggak apa-apa, Mbak. Kita kan ngobrol random itu. Iya, Mbak. Benar. Ya saya juga sepakat sih, Mbak. Saya juga sepakat tentang ya udah kayak gitu. Maksudnya memang lagi ada di kondisi itu dan ya enggak apa-apa juga gitu ada di kondisi itu dan saya pikir akhirnya tugasnya kita, saya lagi ngebayangin kan tadi, akhirnya kan tugasnya kita sebagai teman atau orang tua adalah memang menemani perjalanan sulitnya dia sebenarnya benar katanya support system itu dia kayak gitu. Benar. Jadi memang enggak usah maksa dia ya kamu harus ini enggak kayak gitu. Ya cukup ditemenin aja gitu. Yang namanya nemenin kayak gitu. Nanti dia mungkin akan ada momen dia butuh nangis, ya berarti jadi temen nangis kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya membangun sebuah kenyamanan itu. Tadi yang Mbak sampaikan. Mungkin dia lagi butuh tempat cerita kayak gitu. Ya berarti kita jadi support system, jadi temen ceritanya dia kayak gitu. Itu sih support system bener. Jadi memang tidak memaksa dia keluar dari kondisi itu kayak gitu. Ya udah memang itu lagi kondisi yang memang perlu dia hadepin, memang lagi ujiannya ya masalahnya kayak itu. Emang perlu dihadepin, tugasnya kita bukan ngebuat dia keluar dari ujian itu, tapi cukup menjadi support system, stay untuk nemenin kayak itu. Kayak anak kecil yang yang lagi nangis gitu ya, pure kayak gitu. Sebenarnya ya ini memang tidak valid karena saya memang tidak belajar parenting gitu. Saya itu belajar dari ruang hati ya, karena memang di ruang hati. Jadi kalau di ruang hati itu kan gini ya, ketika kita itu lagi kenapa gitu ya, lagi sedih, kecewa, terluka dan lain sebagainya gitu, kita itu kan menjadi teman buat dirinya kita sendiri, jadi sahabat buat dirinya kita sendiri gitu. Sekedar nemenin dirinya kita yang lagi sedih, sekedar nemenin dirinya kita lagi terluka gitu, nemenin aja gitu. Jadi bukan nge-stop
kamu tidak boleh sedih, tidak boleh terluka, enggak, ya sekedar ditemenin. Oke, kau boleh kok sedih, kau boleh kok terluka gitu. Apa sih yang pengen diungkapin? Pengen nangis boleh, pengen apa ngeluapin emosi, ngomong-ngomong apa, marah-marah apa boleh. Jadi benar-benar sekedar nemenin gitu, jadi teman buat diri sendiri. Nah, saya mengaplikasikan itu ke anak-anak dan itu worth it kayak gitu. Jadi ketika anak-anak itu apa namanya mereka nangis-nangis gitu ya, meluap-luap, ngamuk-ngamuk, saya sekedar nemenin mereka kayak gitu, Mbak. Sekedar ya udah boleh kok mereka ngeluapin emosinya asal tidak menyakiti diri sendiri, tidak menyakiti orang lain kayak gitu. Nanti kalau udah reda kayak gitu, ya barulah kita ngobrol kayak gitu. Jadi selama mereka masih emosi, memang ya udah tidak maksa dia untuk harus segera diem, harus segera enggak. Maksudnya itu kan kalau orang tuanya kita kayak gitu, Mbak ya. Tapi saya tidak tahu di parentingnya. Sekali lagi saya tidak tahu di parentingnya. Jadi ini tidak valid karena saya tidak belajar parenting. Cuman kan RH itu kan keilmuannya ada keilmuan psikis ya, Mbak ya, kayak gitu. Yang memang itu tuh memang apa namanya memang untuk ngehadepin emosinya kita secara umum kayak gitu, dan saya pakai ke anak-anak dan worth it kayak gitu tuh. Dan karena memang ketika anak-anak sudah meluapkan emosinya kayak gitu, dan tidak mesti sebentar ya, Mbak, bisa yang 1 jam kayak gitu tuh, dan dia ya akan reda kayak gitu, Mbak, akan reda dengan sendirinya. Tapi ada momen juga yang mereka tidak bisa reda, dan itu saya ngebantunya pakai ini, Mbak, apa namanya, pakai mindfulness tuh, nafas, dengan menyadari nafas. Jadi ini juga hal yang saya terapkan ke diri sendiri dan saya terapkan ke mereka. Misalnya kayak gini, ada momen waktu itu yang besar itu si mbaknya itu dia ada sebuah konflik gitu, yang dia tuh SD, Mbak ya, kelas 1. Dia tuh nangis gitu, Mbak, nangis dan nggak bisa diem kayak gitu tuh, nggak bisa diem. Udah lama banget, udah saya peluk kayak gitu, udah saya peluk, dia sampai bilang dadanya sakit kayak gitu. Terus saya kasih air, dia itu udah nggak bisa minum gitu, sampai nangisnya nggak bisa diem, dadanya sakit, dikasih air juga, airnya juga nggak bisa keminum kayak gitu. Terus saya minta dia ngelihat saya kayak gitu, oke, kayak gitu. Saya minta dia ngelihat saya, terus saya ngasih tahu ini ya, nanti kita lakuin barengan ya, kayak kita tarik nafas yang panjang lewat hidung, terus kita keluarkan lewat mulut. Kita lakuin kayak gitu ya sampai 5 kali barengan yuk, kayak gitu. Kayak gini ya caranya gitu. Nah, ketika udah dilakuin sampai 5 kali, dia bisa reda gitu nangisnya kayak gitu tuh. Bisa berhenti, gimana kayak gitu, apa dadanya masih sakit, udah enggak kayak gitu, ya udah minum dulu, udah bisa belum minum, ternyata bisa gitu. Jadi maksudnya ada momen-momen yang kita itu boleh ngeluapin emosi, tapi kalau sudah kayak terlalu panjang, kita kan gini, Mbak ya, emosinya kita itu meluap-luap kan ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian di masa lalu. Di masa lalu itu maksudnya kejadian yang udah lewat ya, Mbak. Maksudnya 1 jam yang lalu itu kan termasuk masa lalu kan, karena udah lewat gitu. Nah, kita meluap-luap. Nah, kalau udah terlalu lama meluap-luapnya dan nggak bisa berhenti, kita kan perlu kembali ke realita. Realita itu kan saat ini. Kalau pengen tahu saat ini, berarti dengan menyadari nafas. Salah satunya menyadari nafas, menyadari udara sekitar ruangan. Itu kan mindful ya, Mbak ya. Itu sih. Jadi saya juga nerapin itu juga gitu ke anak-anak itu kayak gitu, dan itu worth it kayak gitu tuh. Jadi memang balik lagi, sebenarnya memang tugasnya kita terhadap relasinya kita itu ada support system, relasi-relasi dekatnya kita support system itu sekedar nemenin, bukan ngebuat mereka keluar dari masalah itu gitu. Itu ujiannya mereka, emang masalahnya mereka, dan mereka boleh ngehadepin itu gitu. Memang dan dari masalah itu kan nanti mereka akan belajar lebih kuat, lebih tangguh. Ada hal-hal yang bisa mereka pelajarin. Tugasnya kita apa? Nemenin gimana ya, kalau mereka cerita kita dengerin, mereka nangis kita peluk, kita dengerin, kita kasih minum gitu. Jadi bukan oke, ada masalah apa, kayaknya kalau kayak gini ya enggak juga kayak gitu. Itu maksudnya di perjalanan saya ngerasa kayak gitu, Mbak ya, kayak gitu. Jadi kita tidak kita mengizinkan dia menghadapi kesulitannya kayak gitu tuh gitu. Dan bukankah gitu ketika seseorang menghadapi kesulitannya dan punya support system, dia akan merasa lebih mudah karena ngerasa ditemenin gitu ya, tidak ngerasa sendiri kan. Saya ngerasa ini, Mbak, sebenarnya salah satu hal yang membuat kita ngerasa sangat sulit terhadap sebuah kesulitan itu sendiri, karena kita ngerasa kita sendirian gitu, tidak ada teman yang nemenin kayak gitu. Tapi kalau
kita tahu. Nah, makanya Mbak, orang yang biasanya punya keluarga dengan orang yang sendirian kayak gitu, rasa sulitnya itu lebih sulit ketika sendirian kayak gitu. Beda dengan orang yang punya, misalnya di keluarganya saya itu udah biasa Mbak ya, perpisahan gitu. Perpisahan di masalah pernikahan itu Mbak ya, itu udah biasa Mbak. Nah, eh, tapi keluarganya saya itu ini Mbak, apa namanya, ini ya kan overprotect Mbak ya. Jadi bayang orang yang overprotect itu kan berarti support sistemnya besar banget. Jadi meskipun kayak ada momen-momen kayak perpisahan nikah gitu, support sistemnya ini tetap gitu, tetap nemenin, tetap ada kayak gitu. Jadi tidak terlalu berdampak kayak gitu ke dirinya. Tapi nanti kita akan ketemu dengan orang yang dia itu mengalami perpisahan dalam pernikahannya dan sampai seterluka itu gitu. Dan itu karena dia tidak ada support system, tidak ada keluarga kayak gitu, tidak ada orang di sisinya. Kalaupun ada keluarganya, mungkin keluarganya bukan orang yang bisa ngedukung dan memahami dia kayak gitu tuh. Atau yang biasanya ngebelain lah, meskipun ngebelain itu saya tidak terlalu sepakat ya, dia ngebelain, karena kalau kita udah pakai kata ngebelain, kita tidak jernih tuh nanti. Ya itu sih Mbak, terkait itu yang tadi Mbak apa namanya ceritakan tentang si anak tadi. Jadi saya sepakat memang bahwa tiap kita sebenarnya sedang menjalani ujian kita masing-masing, dan dari ujian itu sebenarnya kita akan belajar kayak gitu, akan belajar. Dan sebenarnya tugasnya kita terhadap relasinya kita yang sedang dalam ujiannya ya sekedar nemenin aja kayak gitu, bukan narik-narik dia dari ujiannya gitu, bukan ngebuat dia keluar kayak gitu, ndak, nemenin kayak gitu tuh. Itu sih seperti kita biasanya nemenin diri kita sendiri. Kalau kita mungkin udah punya kapasitas yang cukup sehingga kita bisa nemenin diri kita sendiri, bisa ngasih tahu, ngobrol dengan diri sendiri katanya Mbak ya. Tapi kan untuk anak-anak kan, untuk anak SMA remaja kayak gitu, yang kita tahu masa remajanya kita juga gitu ya gitu, tidak memiliki kapasitas yang cukup gitu untuk nemenin dirinya, ya berarti kita yang jadi support system yang nemenin dia kayak gitu. Keluarga ya. Itu sih. Iya benar. Iya benar Mbak, keluarga itu support system banget. Makanya kenapa di Ruang Hati itu memang yang mau dibangun itu komunitas kekeluargaan. Cuman saya itu cuman saya ngerasa memang sepertinya orang itu tidak merasa itu karena online gitu Mbak. Makanya kemudian karena sebenarnya yang mau dibangun di awal itu sama foundernya itu adalah offline-nya ya Mbak. Cuman karena memang akhirnya ketemunya dengan saya yang orang jauh gitu, beda kota kayak gitu. Maksudnya dia sebelumnya udah ketemu sama orang offline, tapi orang yang di offline itu kan tidak greget untuk ikut ngebangun kayak gitu. Akhirnya ketemu saya dan kebangunnya pas jalan barengan dengan saya. Tapi kan online kayak gitu, makanya kemudian tidak terlalu kerasa gitu support system karena online tadi. Makanya kedepannya ini ya tahun inilah ini mau dicoba untuk gimana nih cara ngebangun offline-nya kayak gitu. Jadi biar terasa tuh support systemnya kayak gitu sih Mbak. Itu sih Mbak lu kalau dari ininya saya. Jadi saya sepakat sih yang Mbak sampaikan itu. Tapi saya jadi kepikiran ini lu, kamu ngomong itu. Jadi saya kepikiran ini. Ini saya sebenarnya ngomong gitu ke teman saya itu yang kayak, ya udah Kak, jangan paksa anaknya untuk jadi tiba-tiba jadi orang yang ceria, banyak teman atau enggak gitu kan. Saya itu sebenarnya khawatirnya satu, apakah memang benar-benar saya merasa penderitaan gitu sama itu anak, atau saya merasa kapasitas saya memang belum mampu untuk memberikan solusi untuk anak itu gitu. Iya. Dalam perjalanan saya memang sebenarnya kita kan tidak terlalu butuh solusi ya Mbak ya. Apa namanya, dalam masalah iya dong kayak gitu. Kalau Mbak lihat Mbak nanti Mbak flashback aja gitu. Mungkin Mbak ketika flashback juga sebenarnya kita tuh tidak terlalu butuh solusi kok kayak gitu, karena sebenarnya dalam perjalanannya kita itu perjalanan tuh dihadepin aja kan, dijalanin aja sebenarnya kayak gitu. Solusinya kayaknya nanti ada dengan sendirinya deh. Kalaupun kemudian ada ini kalau kita mau ngomongin tentang agama ya, mau nyerempet ke agama, di agamanya kita itu kan satu masalah lengkap dengan dua solusi. Sebenarnya solusi itu udah ada kayak gitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu nyari kemana-mana kayak gitu tuh. Nanti dia akan selesai dengan sendirinya. Kita udah pernah masalah itu kan selesai dengan sendirinya kok kayak gitu. Kalau sampai akhir ternyata masalahnya tidak selesai, ya tidak apa-apa juga kayak gitu tuh. Oke, definisi masalah atau konflik itu kan karena ada sebuah realita yang bertabrak, ada sebuah harapan yang bertabrakan dengan realita, makanya konflik.
ada gap, makin makin dikit gap harapan dan realita, maka makin kecil masalahnya dan makin tidak ada masalah dong. Kan ada gap tadi kan antara harapan dan realita kayak gitu. Nah itu sih. Itu iya benar. Jadi karena saya berharap sebenarnya saya berharap itu anak tidak terlalu lama seperti saya dalam menyadari apa yang dia hadapi. Nah, kan saya bilang ke Galuh kan, saya baru benar-benar bisa selesai sama diri itu bahkan setelah umur 30 tahun itu. Saya tuh kayak ada harapan itu anak janganlah seperti saya gitu. Mungkin bisalah lebih muda gitu. Jadi ada harapan gitu. Betul, betul, Mbak. Maka benar pentingnya support system tadi kayak gitu. Pentingnya support system tadi. Temen itu kan ya tadi memang sekedar nemenin, tapi kemudian ini Mbak. Jadi kalau saya sedikit ngomongin tema ruang hati ya. Jadi kalau di ruang hati itu ada self bagian diri ya, ada bagian diri, beberapa bagian diri. Kita punya bagian diri knowing itu bagian diri yang menyadari, mengetahui, apa namanya, dia yang nemenin, itu ya, yang ramah, knowing ya, yang biasa kita sebut apa, compassion itu, kasih sayang gitu. Nah terus kita itu juga, dan knowing itu bagian diri kita yang paling besar gitu Mbak, yang biasanya memang nemenin kita, yang mengetahui segala hal tentang kita kayak gitu. Nah terus ada juga bagian otentik itu ya bagian seotentiknya kita gitu, ya yang terluka, yang sedih, yang kenapa kayak gitu otentik. Terus kita punya bagian diri yang palsu itu yang ideal, yang ada moralnya, yang kita ngelakuin sesuatu karena keidealan orang, karena moral, karena sebuah aturan. Nah itu bagian diri yang palsu, kita ngelakuin karena sebuah aturan kayak gitu tuh. Ya itu misalnya kayak ya kalau ketemu orang harus rapi, harus ramah kayak gitu. Itu tuh sebuah kayak gitu. Nah, tapi nanti keidealan tuh bisa jadi otentik juga kalau kemudian kita belajar gitu Mbak. Maksudnya di awal itu kita gitu belajarnya, kita memahami kalau sebenarnya kita tidak baik-baik banget kok gitu. Dari kita menyadari kalau kita tidak baik, kita akan latihan, dan nanti ketika kita latihan, kemudian nanti otentik itu juga akan ini apa namanya, ideal akan semakin mengecil karena kita latihan, karena latihan itu ngebuat ada pemahaman kan, akhirnya menghadirkan sebuah pemahaman, oh iya ternyata memang perlu ramah ya ke orang. Akhirnya keramahan itu, yang tadinya keramahan kita didorong oleh keidealan, akhirnya keramahan itu memang menjadi bagian dari otentiknya kita, yang karena kita sudah latihan tadi gitu Bang. Ini terlalu teori, nanti kita akan belajar ininya kok, apa nanti di coachingnya ya Mbak ya. Di kelas coaching ada nanti. Di kelas coaching ada. Benar, materi ruang hati emang menarik dagang. Soalnya saya gini loh, saya punya masalah gini nih. Di lingkungan saya itu dituntun jadi orang yang ramah, senyum sama orang, berbicara sopan sama orang, berbicara baik sama orang gitu. Tapi orang-orang yang membuat nilai-nilai itu menunjukkan kebalikan yang akhirnya membuat saya benci. Gitu. Mereka menuntut kita untuk ramah gini, tapi itu hanya di depan. Di belakang mereka menunjukkan sikap, boleh kamu membenci orang itu, ngomongin orang itu, apa ya istilahnya ngegosipin orang itu di belakang gitu. Karena saya melihat dua hal yang bertabrakan gitu. Saya kayak melihat ini munafik nih gitu kan jadinya kan. Kamu nuntut saya untuk baik-baik, tapi di sisi lain kamu juga menunjukkan kepada saya kamu boleh di belakang orang itu tidak baik, tidak sopan gitu. Itu kan akhirnya memukul idealisme saya gitu kan. Akhirnya saya jadi benci gitu. Karena saya jadi benci, saya kayak memberi antitesa ke mereka gitu. Akhirnya saya berubah. Akhirnya saya berubah. Saya nggak pernah menuntut saya untuk ramah pada orang. Kalau nggak penting amat gitu. Kalau hanya untuk berhahaha gitu, kalau hanya untuk kepalsuan itu saya hanya nggak mau. Tapi akhirnya itu jadi masalah juga ke mereka gitu. Akhirnya saya benar-benar dicap saya tidak sopan, saya tidak baik, saya tidak ramah gitu. Karena saya akhirnya tidak sesupel dulu gitu. Padahal saya merasa lah dari saya tidak supel, tapi saya tidak seperti kamu.
saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak manis di depan, pahit di belakang itu. Apa istilahnya kan ada. Tapi akhirnya bertabrakan gitu loh, karena di sisi mereka itu boleh, di sisi saya nggak boleh gitu kan. Akhirnya saya yang dulu terlatih untuk katamu ramah atau apa yang mungkin bisa mungkin palsu, saya latih mungkin bisa jadi otentik, tapi karena saya melihat lingkungan seperti itu, saya justru melakukan sebaliknya gitu. Akhirnya sekarang yang otentik dari saya jangan-jangan adalah saya tuh nggak ramah gitu. Iya, dan enggak apa-apa. Nggak apa ya. Enggak apa-apa, Mbak. Jadi ini, Mbak, mungkin yang perlu kita kayak belajar Mbak ya, apa, kita bareng-bareng. Saya juga masih belajar sampai sekarang. Kita itu sebenarnya, Mbak, kita juga sering ngebahas kok, Mbak. Sebenarnya kan kita itu tidak akan pernah nyampe di suatu titik yang kita itu baik, sempurna, kayak gitu. Kita itu akan selalu ngalamin kayak karena kita kan utuh ya, Mbak ya. Kita itu utuh dengan segala kebaikan dan ketidakbaikannya, dengan segala keramahan dan ketidakramahannya, kita itu utuh kayak gitu. Dan ketika kita itu tidak ramah, tidak baik kayak gitu, itu tidak apa-apa, karena menurut saya gitu, Mbak ya, yang terpenting itu bukan tentang kita baik atau enggak, tapi kita menyadari ketika kita lagi baik atau enggak. Karena dengan menyadari kita bisa belajar, itu loh, Mbak. Jadi kenapa kita menyadari? Karena dengan menyadari kita bisa belajar. Bayangkan ketika ada orang yang marah-marah, ngomong dengan nada kenceng, nada keras, kemudian dia bilang, aku tidak marah kok, siapa yang marah? Ya, itu kan dia tidak menyadari bahwa dalam kondisi marah. Bayangkan ketika ada orang yang tidak menyadari kondisinya marah, gimana dia kemudian akan belajar untuk menjadi ramah, menjadi ketika ada satu kondisi dia tidak marah, kan akan sulit gitu, karena tidak menyadari kayak gitu. Maka menurut saya yang terpenting bukan kita tulus atau tidak, kita ramah atau tidak, kita baik atau tidak. Kita boleh kok tidak tulus, kita boleh tidak ramah kayak gitu. Asalkan kita menyadari kalau kita di kondisi itu kayak gitu. Karena dengan menyadari kita bisa ke step berikutnya. Step berikutnya apa? Belajar kayak gitu. Nah, terus tadi itu Mbak juga terkait tentang, saya nge-mention tentang kita punya bagian diri yang palsu, ideal, moral gitu ya. Dan itu boleh, Mbak gitu. Jadi meskipun kita tahu itu bagian diri kita yang palsu, kita boleh pakai itu ke relasinya kita kayak gitu tuh. Boleh pakai itu ke relasinya kita dengan menyadari tetap dengan menyadari bahwa oh iya sih, aku ngelakuin ini memang karena sebuah aturan, karena sebuah tuntutan kayak itu, karena sebuah keidealan kayak gitu tuh. Kayak gitu sih gitu. Jadi memang yang terpenting itu adalah menyadari, kayak di step awal menyadari itu hal yang penting banget kayak gitu tuh, Mbak. Aware ya. Kayak gitu. Itu sih menurut saya kayak gitu. Jadi kalau Mbak bilang jangan-jangan saya OTT-nya tidak ramah, tidak apa-apa juga, karena saya juga yang Mbak lihat juga sebenarnya kan saya juga tidak sebaik ini juga kayak gitu. Setiap kita kan memang perjalanan belajar, dan perjalanannya kan seumur hidup kayak gitu tuh. Malah yang menurut saya sih, Mbak, yang malah menakutkan dan bahaya adalah orang yang sering ngomong, aku tuh tulus kok, aku tuh ikhlas kok. Nah itu sih kayak gitu. Saya tuh malah lebih respect ke orang yang ya aku tuh masih belajar kok kayak gitu ya, aku tuh ini kayak gitu. Saya tuh lebih respect kok kayak gitu tuh dibanding dengan orang yang sering gembar-gembor kalau aku tuh tulus kok, aku tuh ikhlas kok, aku tuh ini kayak gitu. Itu apakah benar? Iya kayak gitu. Jangan ada banyak hal yang dia tidak sadarin kayak gitu tuh. Itu sih dalam ini perjalanan ya, Mbak ya, perjalanan dari perjalanan pengalaman dan kemudian hal-hal yang ada di dalam hati yang saya pelajarin, dan iya sih ternyata kayak gitu. Nanti kita kalau belajar utuh tentang tema ruang hati itu, kita sampai beneran bisa ngecek hatinya kita tuh, Mbak. Di sana itu nanti kita ketemu sama goal. Oh iya, ternyata di hatinya kita tuh ada goal ini, ada save ini, bagian diri yang ini, bagian diri yang itu, ada konflik ini. Terus ya ada banyak hal di sana yang kita itu nanti bisa tahu kayak gitu tuh, Mbak, kayak gitu. Dan menurut saya kan saya sendiri, Mbak ya, ketika flashback itu ngecek hati itu hal yang sulit ya, Mbak, menurut saya. Karena jadi meskipun terkadang ketika kita bilang saya ikhlas, saya tulus, itu kan kayaknya di hati itu udah segitu-gitunya juga gitu. Nah itu tuh pakai tema ruang hati itu bisa sampai ngecek ke bagian dalam sana gitu, sampai bisa beneran ngecek, oh iya ya ternyata memang nggak kayak gitu ya, ada banyak denial kayak gitu tuh. Ternyata itu nanti kita bisa ngecek karena di sana juga ada syarat untuk ngecek hati itu truthfulness sama openness.
jujur dan terbuka gitu. Asalkan kita punya dua syarat itu, nanti kita tuh bisa kayak gitu ngecek hatinya kita sampai dalam kayak Saya gitu. suka banget. Itu keren banget sih. Nah, saya mau cerita. Nanti kamu timpali ya. Jadi Iya. saya itu orangnya, saya itu memang orangnya dulu bisa. Saya nggak bilang suka ya. Saya bisa membantu. Misalnya nih ada orang nih butuh bantuan gitu. Iya. Ya saya tidak akan. Saya bukan tipe orang males gitu. Enggak. Saya akan membantu gitu. Saya tipe orang yang akan membantu gitu. Tapi di sisi lain, saya juga tahu, saya ini bukan orang yang ikhlas banget. Iya. Iya kan? Iya. Jadi, pada akhirnya, saya memang akan memilih nih, mana yang mau saya bantu dengan effort, dengan mana yang secukupnya saja gitu. Nah, ini ada nih, saudara, kalau yang sebenarnya, apa ya? Ya udah, saya lanjut dulu ya. Iya. Ini sebenarnya ini ada nih saudara yang sering minta bantuan ke saya gitu. Entah bantuannya kadang minta tolong, misalnya ada rewang atau apa gitu kan. Tapi saya selalu membantu. Saya nggak pernah bilang enggak gitu. Saya selalu membantu. Tapi dengan syarat saya bilang, tolong bilang jauh-jauh hari ya biar saya bisa gitu kan. Nah, mereka sudah paham tuh. Nah, kebiasaan mereka itu loh, setelah saya bantu-bantu mereka, saya kan kalau bantu orangnya total gitu, total aja. Ya udah, apa yang bisa selesaikan. Mau masak sampai jam 1 malam, mau bikin BC saya oke aja. Nah, kebiasaan mereka itu adalah habis itu mereka itu selalu ngasih uang ke saya gitu. Oh iya. Saya nggak mempermasalahkan nominalnya ya, mau berapapun nominalnya terserah gitu. Tapi saya nggak pernah nolak loh, selalu saya ambil. Gitu. Selalu saya ambil. Satu hari mbak saya tuh bilang dia tuh suka ngeluh gitu. Kenapa ini saudaranya suka banget sih bikin acara gini terus suka minta bantuan. Saya bilang kalau kamu memang tidak mau membantu, jangan membantu. Gitu. Iya. Kalau kamu mau membantu tapi mau mengeluh di belakang, nggak usah. Nah, gitu. Kamu tahu nggak kenapa saya selalu menerima uang mereka? Gitu. Karena saya membatasi itu gitu saya bilang. Mereka membantu saya, oke, saya bantu. Mereka ngasih uang, saya terima. Kenapa saya terima itu? Karena saya tidak mau suatu hari kayak kamu ngeluh gitu. Saya akan ingat nih, oke, saya membantu mereka, tapi saya terima uang mereka. Ini akan jadi kayak, ke saya itu kayak ikatan gitu loh. Oke, kamu udah nerima uang loh dari mereka gitu. Jadi kamu nggak boleh bilang ngeluh di belakang, nggak boleh gitu. Gitu. Makanya saya bilang, saya nggak pernah ikhlas orangnya, nggak pernah benar-benar ikhlas gitu kan. Tapi tapi ya oke lah membantu orang gitu. Paham gak sih kamu? Nah, tapi ada nih sebenarnya. Nah, tapi lu sebenarnya seandainya pun saudara itu nggak ngasih uang, saya itu juga oke aja gitu untuk membantu gitu. Tapi ya saya ambil aja itu uang. Ya, gitu. Gimana tuh? Gitu kan? Iya, tidak apa-apa. Tadi Mbak udah mention itu namanya batasan dan tidak apa-apa juga gitu. Tiap kita punya batasannya sendiri dan kalau itu dijadikan batasannya Mbak itu tidak apa-apa juga kayak gitu. Jadi kan Mbak akhirnya membuat batasan ya saya akan ya kalau dimintain bantuan saya akan membantu gitu. Dan tidak apa-apa kok kalau tidak dikasih uang. Tapi misalkan dikasih uang saya juga tidak akan nolak. Itu kan batasan yang akhirnya Mbak bikin dan itu tidak apa-apa kayak gitu tuh. Gitu sih. Jadi memang iya Mbak. Iya benar. Dan tentang masalah tulus, ikhlas kayak gitu, ya balik lagi Mbak ya, saya pikir setiap kita itu punya kok Mbak, bagian tidak tulus, bagian tidak ikhlas, makanya kan kita latihan, makanya kita ada momen, nah benar, ini juga, jadi kan setiap kapasitasnya kita itu adalah latihan sih menurut saya Mbak ya, jadi kita pengen punya kapasitas tulus, ya kita latihan kayak gitu, kapan latihannya, ya kalau kita lagi mau latihan kayak gitu, kalau kita misalnya mau ngebantuin orang dalam jumlah kecil yang memang tidak nerima apapun dari dia dalam jumlah kecil lah Mbak, kalau tadi kan dalam jumlah besar kan Mbak, soalnya kan sampai kayak gitu effort banget gitu. Ya kalau kita ketulusannya kita boleh lah mulai dari hal-hal yang kecil atau yang kecil buat orang lain dan kita tidak nerima imbalan kayak gitu. Terus nanti ya sering dilatih kapasitas itu kayak gitu. Nah terus ini juga Mbak, yaitu tentang latihan ya. Terus kemudian yang kedua, ketika pun ya Mbak, kemudian kita sudah punya kapasitas tulus itu, apakah kita nanti akan selalu tulus kayak gitu? Tidak juga gitu. Ini masuk lagi ke agama ya Mbak ya. Karena memang relate, orang hati sama agama yang kita relate banget gitu. Di agama yang kita itu kan
kayak keimanan itu kan naik turun kayak gitu. Ada masanya nanti imannya kita tuh naik, ada masanya imannya kita turun. Jadi ada yang kayak kita akan baik aja, ada masanya kita akan futur kayak gitu Mbak Yana. Menurut saya itu juga sama kayak gitu tuh Mbak. Ada masanya nanti oh iya sih kayak gitu, apa namanya, meskipun tulusnya udah terlatih kayak gitu, ada masanya kita nanti akan tidak tulus juga kok kayak itu, dan balik-balik karena kita kan utuh Mbak ya, dan perjalanan kita ada perjalanan belajar seumur hidup, dan yang terpenting bukan ketika bukan tentang tulus enggaknya, tapi gimana kemudian kita menyadari ketika kita tulus, kita menyadari ketika kita tidak tulus, yang dengan itu kemudian kita belajar kayak gitu. Dan itu berlaku, menurut saya itu berlaku untuk semua kapasitas ya Mbak, bukan cuma kapasitas tulus aja, tapi ya semua kapasitas lah. Regulasi emosi ketika kita marah, kayak kita menyadari kalau oh ya ini lagi marah, ini lagi dalam kondisi yang stabil, saya lagi kondisi denial, lagi kondisi tidak jujur, ya hal-hal kayak gitu tuh. Jadi memang menurut saya yang terpenting itu memang di step awal tuh menyadari, karena hanya dengan menyadari kita bisa belajar kayak gitu, bukan tentang baik endaknya gitu, karena setiap kita utuh gitu, bahkan di agamanya kita juga kan, kita juga sebenarnya ini apa, memang dilengkapi dengan hal yang baik dan enggak gitu kan. Memang di agama kita juga disampaikannya kayak gitu. Rasulnya kita itu sebaik itu tuh ya, kalau di ininya sirohnya itu kan karena kayak maksudnya kayak yang memang diambil bagian jeleknya kayak gitu kan sama malaikat, makanya bisa sebaik itu kayak gitu. Kalau kita kan memang manusia itu memang tempatnya lupa, tempatnya salah kayak gitu tuh. Maksudnya kalau ini kan dikaitkan dengan agama ya Mbak, dan itu relate gitu dengan pembelajaran di ruang hati yang ya kita itu utuh loh kayak gitu, dengan segala kebaikan dan ketidakbaikannya kayak gitu tuh. Siapa sih orang yang kayak beneran baik dan tidak punya bagian tidak baiknya? Bukan tidak punya, cuma memang tidak kelihatan aja kayak gitu tuh, kayak gitu sih. Itu jadi kita perlu ramah dengan ketidakbaikannya kita gitu. Kita perlu it's okay, tidak apa-apa, aku memang tidak baik dan tidak apa-apa, tapi aku mau belajar kok. Itu sih Mbak. Soalnya ada ini nih, ada dua sisi nih. Ya, tadi itu kan satu ya. Alasan saya kenapa saya tuh mau bantu dia, maksudnya ya satu, sebenarnya uang itu bukan yang utama ya. Uang itu intinya kalau dia ngasih saya terima, karena saya ingin mengikat diri saya untuk suatu hari kalau saya nggak boleh mengeluh nih dengan bantuan, dengan dia minta bantuan saya, karena saya sudah menerima sesuatu dari dia. Itu pantangan bagi saya untuk akhirnya mengeluh terus ngomongin dia gitu. Itu kayak saya kayak jadikan ikatan gitu. Tapi di sisi lain, kadang saya itu juga ada nih saudara yang satunya, saya bahkan nggak mau bantuin, bahkan diundang pun saya nggak pernah datang. Itu bukan karena uang sih sebenarnya. Bukan karena uang gitu, karena ke saudara saya yang satunya sempat bilang ya, kamu nggak usah ngasih uang begini, nggak apa-apa sebenarnya gitu. Yang penting kamu itu kalau minta tolong saya itu baik-baik gitu kan. Kita itu oke, yuk kita itu terang-terangan gitu. Saya bisanya ini, kamu bisanya itu. Jangan sampai ada di belakang gitu. Tapi karena dia memang mungkin juga sama kayak saya, enggak, saya harus ngasih kamu uang gitu, karena kamu sudah ngasih tenaga gitu. Nah, oke lah, kita sepakat untuk itu ya. Nah, ada juga nih saudara satu, saya mau diundang pun saya nggak datang gitu. Bukan karena uang gitu ya. Karena saya itu sudah berkali-kali mengalami gitu. Nggak cuma sekali, dua kali, berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Dan saya akhirnya membuat kayak mikir, ini nggak bisa nih. Setiap kali dia punya acara, itu pasti ada sesuatu gitu. Entah nanti ngomong di belakang, entah nanti berantem lah, entah nanti ibu saya salah minta nasi itu diomongin gitu. Itu kan saya jadi males gitu ya. Nah akhirnya di sisi saudara saya yang satu ini, pada akhirnya mereka itu sadar gitu kalau saya itu nggak suka sama mereka gitu. Mereka mikirnya saya benci sama mereka, nggak suka gitu, dan mereka membalas sikap saya dengan sikap nggak ramah juga gitu. Mereka membalas, akhirnya mereka tuh kalau ada saya tuh memang gimana gitu kan. Padahal di sisi sayanya itu karena saya malas dengan dramanya gitu. Dengan dramanya gitu. Nah, saya kayak merasa ada dua sisi gitu loh. Kesatunya bisa baik, tapi kesatunya saya bisa bersikap tidak baik gitu. Iya. Gitu. Dan kayak gitu kan. Gimana? Saya berani terang-terangan gitu. Bahkan mereka benci ke saya pun saya santai aja gitu. Nggak apa-apa kok, karena saya sudah memberi ruang
kalian untuk membenci saya gitu. Jadi saya makin kayak makin semena-mena gitu loh, kayak makin kayak makin udahlah saya males sama drama kamu, mending saya mending kamu benci saya daripada saya terlibat dengan drama-dramamu. Jadi saya merasa jadi kayak dua di sisi satu saya bisa jadi baik, di sisi satu saya juga bisa jadi jahat gitu. Makanya saya kan sering bilang ke kamu, saya itu nggak baik-baik amat loh, nggak saya nggak sebaik itu gitu. Tapi saya juga nggak sejahat itu juga gitu. Iya benar. Iya Mbak, ya itu kita kan utuh, jadi emang punya dua bagian itu memang. Dan balik lagi itu kan batasannya Mbak emang. Jadi Mbak bikin batasan ke relasinya Mbak gitu, dan tentu masing-masing relasi dengan beda karakter Mbak membuat batasan yang beda kayak gitu. Dan kita juga udah pernah kan ngobrolin tentang batasan tuh sangat perlu dong di relasi kayak gitu kan Mbak ya. Kayak Iya gitu. benar. Itu jadi memang yang Mbak alamin wajar kayak gitu, wajar, dan saya mengalami juga kayak gitu. Maksudnya saya juga punya iya, saya punya keutuhan juga kan. Maksudnya saya punya juga Mbak bagian baik, bagian enggak kayak gitu. Terus saya juga batasan ke Mbak seberapa, batasan ke orang lain. Maksudnya saya enggak mungkin Mbak ke orang-orang yang seterluka itu. Batasannya saya bisa maksudnya saya batasannya saya akhirnya longgar gitu. Kita kan batasannya cukup longgar ya. Kita bisa ngobrolin apapun. Tapi kan ini tidak bisa Mbak, dengan batasan yang longgar kayak gini dibawa ke orang-orang yang punya trauma besar kayak gitu. Ya saya pernah cerita ke Mbak lah. Waktu itu kita ada momen yang saya sama dia itu cuma kayak yang saya ngasih tahu ya, kalau ini nanti kalau desain itu ya pakai ini aja loh kalau ngomong ke dia kayak gitu. Soalnya dia kan emak-emak juga punya anak kayak gitu, biar lebih mudah pakai aplikasi ini aja kayak gitu. Nah, omongan kayak gitu ngebuat dia kenapa sampai kayak harus ngelempar gitu, harus ngelempar HP-nya kayak gitu ke pintu gitu, sampai katanya itu ya pintunya yang kalah gitu, bukan HP-nya gitu, pintunya yang rusak. Bayangkan gitu ya, omongan kayak itu bisa jadi seemosi itu, dan itu kan karena dia orang yang terluka kayak gitu. Nah, itu di obrolan itu aja. Bayangkan kalau kita ngobrol banyak hal kayak gini, jangan-jangan di obrolan kayak gini banyak hal yang ngelukain kayak gitu kan. Jadi batasan kayak gitu Mbak. Relasi itu perlu batasan, dan tiap relasi itu batasannya memang beda-beda kayak gitu Mbak. Gitu, jadi hal yang Mbak lakuin wajar kayak gitu. Ya, tapi kalau enggak sorry. Kalau enggak pakai batas, saya pikir kalau enggak pakai batasan akhirnya akan ada banyak konflik kayak gitu tuh Mbak, yang enggak selesai kayak gitu tuh. Kayak gitu. Karena ini loh, saya kadang di sisi lain itu kadang nih ya, ada nggak tahu itu otentiknya atau apa, saya nggak paham ya, tapi ada dalam bagian diri saya, hati saya itu, saya mikir ini saya terlalu jahat nggak sih gitu kan. Oke, saya mungkin orang yang sudah secara pengalaman berhubungan dengan banyak orang karena pernah merantau segala macam kan, terus saya juga ngeblog, nulis kan juga berhadapan, meskipun lewat online kan berhadapan dengan banyak orang gitu. Mungkin saya lebih luas gitu kan wawasannya gitu. Sementara saya sadar kok mereka itu secara wawasan mungkin di bawah saya. Bahkan mungkin mereka itu nggak pernah paham tentang istilah-istilah kesehatan mental segala macam gitu. Tapi saya dengan beraninya gitu bersikap begitu ke mereka, karena saya bilang ini saya jahat banget nggak sih? Kan mereka dalam kondisi yang tidak paham. Tapi kadang saya juga sadar kenapa saya mengambil pilihan itu, karena saya ini hopeless sama mereka gitu. Hopeless gitu. Sekalipun saya itu akan berbicara, karena beda nih sama saudara yang satunya nih. Kalau yang sama saudara satunya sih ngomong tuh masih ngomongin tentang kesehatan mental masih nyambung gitu, karena mungkin secara pendidikan juga ini setara gitu. Nah, yang ini saya hopeless gitu loh. Ini saya kayak mereka tuh kayaknya nggak bisa saya apa-apain gitu. Mau saya ajak bicara tentang hopeless, tentang keterbukaan, tentang apa, mereka nggak akan paham, karena lagi-lagi balik dulu dari kecil mereka terlatih seperti itu gitu. Dan mereka nggak paham, mereka nggak mengakuin itu hal yang buruk gitu. Iya. Bagi mereka itu hal biasa gitu, kayak marah sama orang di belakang, ngomong sama orang di belakang. Kalau ke saya kan, ya kamu kalau nggak suka ngomong, nanti mana yang kurang baik saya perbaiki kan gitu kan. Kan saya marah ya, masa gara-gara ibu saya minta nasi aja omongannya jadi kemana-mana. Kan saya marah karena ibu saya yang kena itu. Maksud saya itu jangan gitu, ayolah kita tuh saudaraan, ayo kita terbuka, saling menghormati, kayaknya begitu. Mereka ya enggak,
karena secara wawasan mungkin mungkin tidak biasa menghadapi banyak orang gitu. Cara pendidikan mungkin enggak, baca buku pun mereka mungkin enggak pernah gitu. Kenal kesehatan mental mungkin mereka enggak pernah, pengembangan diri apalagi gitu kan. Jadi saya kadang merasa ada di posisi saya ini boleh nggak sih membegitukan mereka yang secara wawasan sebenarnya nggak paham gitu. Tapi di sisi lain saya juga hopeless sama mereka gitu. Jadi daripada saya apa effortnya besar-besaran tapi hasilnya nihil untuk membuat mereka sama dengan saya cara berpikirnya, saya mending menjauh aja lah. Meskipun dengan cara yang mungkin saya sendiri juga kurang seperti itu, kan pengennya nggak gitu. Ya. Iya. Ini Mbak, apa namanya? Ya saya terpikir, keinget batasan itu kan sebenarnya dibuat agar kita baik-baik aja gitu. Jadi agar kondisinya kita itu cukup aman gitu, makanya kita membuat sebuah batasan itu kayak gitu, karena kan kita perlu baik-baik aja agar kita kemudian bisa bersikap baik ke orang lain kayak gitu. Itu sih Mbak. Jadi tidak ada itu saya bisa bersikap baik ke orang lain tapi saya tidak bisa baik ke diri sendiri, itu tidak ada itu kayak itu dipenuhi keidealan itu kayak gitu. Kita perlu ramah sama diri sendiri, perlu baik-baik aja dengan kondisinya kita. Makanya kan ya kalau kita capek ya kita rehat gitu, karena kan kalau capek seringnya kita akan meluap-luap kayak gitu. Nah sebenarnya misalnya kan kayak gini, kita capek nih kayak gitu, terus kemudian ada orang mau ngajak atau minta tolong ke kita nolak, itu kan batasan ya. Kenapa kita bikin batasan itu? Ya biar kita nantinya bisa bersikap baik ke dia kayak gitu, karena ini kondisinya aku butuh rehat gitu. Karena kalau aku udah rehat nanti aku akan meluap-luap ke dia. Aku perlu baik dulu nih ke diri sendiri. Kebutuhanku apa? Aku rehat dulu nih, aku perlu memenuhi kebutuhanku sendiri. Kalau aku udah baik-baik aja, orang mau minta tolong apa nanti baru aku lakuin kayak gitu. Itu hal yang apa ya Mbak, nanti Mbak bisa cross check ke pengalamannya Mbak ya, apakah itu relate apa enggak. Tapi dari pengalaman saya relate sih, kita tidak mungkin bisa mengikhtiarkan orang dengan baik ketika kita itu tidak dalam kondisi yang baik. Maka self compassion itu dibutuhkan, itu menyayangi diri sendiri itu dibutuhkan untuk membuat diri kita baik-baik aja. Apakah self compassion itu egois? Tidak, karena sebenarnya dengan self compassion kita nantinya bisa bersikap baik ke orang lain kayak gitu tuh. Kayak gitu sih. Jadi memang jadi memang batasan itu kenapa kita membuat batasan agar diri kita cukup baik-baik aja. Kenapa kita perlu baik-baik aja agar kita nantinya juga bisa bersikap baik ke orang lain. Nah, terus kemudian terkait batasan di ruang hati yang di apa? Maksudnya yang disarankan di ruang hati itu batasan, bukan batasan yang keras, bukan batasan yang apa namanya yang yaitu ya yang keras kayak gitu ya, yang apa ya, yang kasar bukan, tapi memang batasan yang halus kayak gitu, yang memang yang mohon maaf ya, misalkan ada orang masuk ke rumahnya kita terus mohon maaf ya saya belum bisa nih kayak gitu, saya belum bisa bukain pintu ya kayak gitu, mohon maaf ya saya belum bisa ini kayak gitu. Jadi memang batasan yang memang diomongin dengan baik-baik gitu, bukan dengan marah-marah ya aku udah bisa dong kayak gitu, aku udah mau ya, bukan batasan yang kayak gitu, tapi memang diomongin dengan baik-baik gitu. Nah nanti tapi kan memang ada orang biasanya meskipun kita udah bikin batasan dia pengen masuk-masuk gitu, dan kita boleh maksudnya pada tahap-tahap tertentu, misalkan kita udah 5 kali ngomong ngasih batasan dengan halus dia masih kekeh, kita boleh mempertegas ya Mbak, bukan keras, memang lebih tegas aja. Ini batasan saya kayak gitu, kalau kamu pengen ini, nah kayak gitu boleh sampai diomongin kayak gitu. Jadi bahkan jadi ruang hati itu memang ini banget sih Mbak, terkait tentang sebuah keramahan. Bahkan ketika kita pengen membuat batasan dengan orang lain, kita perlu ramah gitu dengan batasan itu, dengan batasan yang kita bikin kayak itu, bukan batasan yang keras, bukan batasan yang kasar kayak gitu, enggak kayak gitu tuh. Itu sih yang disarankan kayak gitu. Itu kalau dari saya tidak tahu sih kalau dari pengalamannya Mbak, tapi kayaknya kan tadi Mbak ini kan nolaknya juga kan Mbak tidak mungkin dengan marah-marah kan, ini saya bayangkan kan, nolak biasa, dan itu boleh dan itu wajar kayak gitu. Saya juga ngelakuin kayak gitu. Jadi saya pada 1-2 relasi gitu Mbak, saya itu cukup ini Mbak, cukup kekeh ininya, cukup kuat tuh ininya, cukup besar batasannya. Misal kayak dia WhatsApp saya kayak gitu, saya itu bisa yang tidak bales kalau
itu tuh beneran butuh dibales kayak gitu tuh. Saya ada relasi-relasi kayak gitu gitu. Karena saya ngerasa berkali-kali berpengalaman dengan dia, kok iya gitu, dia ini kok kayak mesti setiap kali kita kayaknya kita udah baik-baik aja nih hubungan kita, tapi kayak dia selalu ada sebuah konflik yang dia ceritakan kalau itu tuh ada permasalahan dengan saya. Terus ada orang yang bermasalah dengan saya, ketika saya nanya emang siapa orangnya gitu, dia tidak mau ngeflorkan kayak gitu, padahal hubungannya kita berdua lagi baik-baik aja. Dan dia juga ngomongin ke orang lain gitu Mbak ya, maksudnya orang yang lebih tinggi lah gitu Mbak ya, di forum itu kalau apa namanya, ya itu karena saya kayak gitu. Ketika kayak saya, kenapa udah diomongin ke saya langsung kayak gitu, ya takut saya emosi gitu. Kita kan lagi belajar kayak gitu, maksudnya hubungan kita juga lagi baik-baik aja, kenapa tiba-tiba takut saya emosi. Dan itu berkali-kali. Dari sana akhirnya saya kayaknya nggak bisa sih. Dan ini Mbak, saya juga ada pengalaman sama dia. Saya itu orang yang ada di sisinya dia itu ketika dia kesulitan dalam waktu yang lama. Kita punya pengalaman tuh, bayangkan Mbak ya. Nah itu kan bagian tidak tulusnya tuh kan. Bayangkan Mbak ya, saya itu ada di sisinya dia ketika semua orang tuh memusuhin dia. Di realitas sebenarnya itu kayak gitu. Ketika kita masih bareng-bareng gitu. Terus udah gitu, waktu itu semua orang ngefitnah, semua orang tidak percaya. Saya orang yang ada di sisinya dia, satu-satunya orang yang percaya kayak gitu dengan hal-hal yang dia iniin kayak gitu. Terus kemudian di relasi berikutnya gitu, kok bisa gitu dia tuh kayak gitu ke saya, kayak gitu ngomong ke orang lain tentang saya kayak gitu. Terus kemudian dia ngomong khawatir saya emosi, ada orang yang kenapa karena saya, kok tidak diomongin ke saya gitu. Apakah kita tidak cukup dekat gitu? Dan itu berkali-kali kayak gitu. Akhirnya nah dari sana sih Mbak kayak gitu, apa namanya, saya bikin batasan yang cukup besar gitu. Jadi kalau dia WhatsApp, kalau ada hal-hal yang penting Bang, bukan hal yang penting, kalau ada hal yang memang saya ngerasa ini kayaknya butuh direspon, saya udah kayak yang tidak ngerespon sih. Saya ada Mbak relasi kayak, meskipun tidak banyak Mbak ya, ada 1-2 lah kayak gitu tuh, kayak gitu. Dan itu boleh kayak gitu tuh, karena bahasanya saya udah muak kayak gitu. Bagian terbaiknya saya kayak gitu, dan itu boleh. Maksudnya saya juga cukup ramah kok, saya boleh kok. Saya boleh dong punya batasan kayak gitu. Karena maksudnya ya nanti kalau saya sudah pengen ngehadepin bagian itu, maksudnya kalau saya sudah pengen ngehadepin dia yang kayak gitu, ya nanti saya longgarin batasannya. Tapi saya belum pengen, udah kayak gitu. Nanti kalau sudah ya kayak gitu, belum pengen benar kayak gitu. Dan itu boleh Mbak kayak gitu tuh. Jadi memang apa ya Mbak ya, jadi yang terpenting itu, intinya itu yang terpenting, kita perlu compassion dengan dirinya kita sendiri. Itu penting banget gitu, compassion dengan diri, perlu baik dulu dengan diri kita, perlu ramah dengan diri kita kayak gitu tuh. Karena dengan baik dan ramah dengan diri kita gitu, kita kemudian nanti bisa baik gitu dengan relasinya kita gitu. Jadi batasan itu memang hal yang penting banget sih Mbak kayak gitu. Karena kalau tidak ada batasan, bayangkan kalau tidak ada batasan ya kita akan sering terluka karena orang lain gitu. Kalau kita sering terluka karena orang lain, kita nanti meluap ke relasi yang lain kayak gitu. Kan tidak gitu kan gitu. Kita perlu jadi orang yang bisa membuat diri kita baik-baik aja kayak gitu tuh. Dan di coaching itu nanti, maksudnya di materi ruang hati itu nanti iya kayak sebenarnya semua materinya tuh materi tentang yang pertama kali tuh gimana kemudian diri kita baik-baik aja kayak gitu. Itu yang ditekankan itu ya. Iya benar. Yang ditekankan itu gimana dirinya kita baik-baik aja, gimana kita menemukan nanti tentang goal, tujuan hidup, gimana nanti kita ketemu dengan bagian-bagian dirinya kita yang banyak kayak gitu. Benar, semuanya tentang yang di dalam, perjalanan ke dalam sebenarnya di sana itu. Nah, dengan nanti kita melakukan perjalanan ke dalam, dengan mengenal diri kita, memahami diri kita, memaklumi segala hal yang tidak baik di dirinya kita. Nah, berikutnya kita baru bisa ke orang lain. Oh iya sih, kita yang punya bagian tidak baik, orang lain juga punya bagian yang tidak baik ya. Dari sana kita nanti akan bisa berempati kayak gitu. Oh iya, seperti saya yang memahami dan memaklumi bagian tidak baiknya saya, nanti kita juga akan terlatih untuk memahami dan memaklumi tidak baikannya orang lain. Kayak gitu nanti belajarnya. Jadi memang pelatihannya ke diri sendiri, ke dalam. Nanti hal yang sama nanti bisa kita lakukan ke orang lain. Gitu. Jadi bukan ke orang lain dulu kayak gitu tuh. Gitu. Makanya ketika kemudian kita ada masalah tersinggung dengan orang lain, bukan orang lain dulu, kita perlu ngecek ke diri kita, kenapa nih saya kok tersinggung, ada kebutuhan apa yang tidak terpenuhi sehingga saya tersinggung, sehingga saya tidak bebek aja. Jadi ke dalam kayak gitu tuh. Nah seringnya kan itu pengembangan diri banget kan. Dari sana nanti kita bertumbuh
Nah, kenapa kita tidak bertumbuh? Karena kita ketika ada konflik selalu tentang orang lain. Dia yang salah, dia yang membuat saya terluka, dia yang ngomongnya kasar, dia yang tidak sesuai dengan saya. Selalu dia kayak gitu tuh, kayak gitu. Tidak ngecek ke dalam kayak gitu tuh. Itu sih. Jadi memang perjalanan ke dalam sih itu materinya. Oke. Ya itu sih. Agak terjawab sih, agak terjawab yang saudara saya tadi itu. Jadi memang sebenarnya kalau saya pikir-pikir ulang, saya itu nggak membenci saudara saya itu sebenarnya. Sekalipun saya tadi sempat bilang ke Galuh ada masalah yang mereka menyinggung ibu saya, itu saya sebenarnya juga nggak masalah gitu. Memang masalah saya itu yang paling besar itu adalah saya hopeless sama mereka, itu aja. Saya hopeless aja sama mereka gitu, dan saya nggak tahu harus bagaimana gitu. Jadi saya menarik diri gitu. Nah, kalau mereka menganggap lain, ya mungkin itu sesuatu yang nggak bisa saya kontrol gitu. Karena saya lebih memilih untuk mereka salah pahami daripada saya belum siap, kata Galuh tadi itu. Saya belum mau buka ini, saya belum mau melonggarkan perasaan. Benar. Tidak apa-apa. Nah, itu gitu. Saya nggak ada rasa benci, denda pun enggak gitu. Tapi ya itu saya belum mau aja gitu, karena saya hopeless aja sama mereka. Dan saya khawatirnya kalau saya memaksakan diri untuk buka gitu, ya itu tadi, saya itu bisa menyakiti mereka nanti. Benar, ya, benar kayak gitu. Kalau saya pikir lagi ya, mulut saya ini lebih pedas dari mereka. Kemampuan saya untuk menyerang dan merendahkan mereka itu lebih kuat saya gitu. Nah, saya tuh takut bagian saya yang itu keluar gitu loh. Bagian saya yang saya mampu loh membuat kamu lebih rendah. Itu saya takut keluar gitu. Jadi ya udah saya pergi jauh aja gitu. Sebenarnya kalau bisa bilang ke mereka gitu ya, saya tuh pengen minta maaf gitu sebenarnya. Maaf ya gitu. Saya nggak benci sama kamu, tapi saya hanya nggak bisa bersama kamu gitu, nggak bisa. Saya takut menyakiti kamu gitu. Cuma ya sudahlah ya, karena nggak mungkin itu saya. Kalau saya begitu jadi aneh nanti ke mereka gitu. Iya, ya gitu loh. Dan iya Mbak, dan ini Mbak ya, BTW kita udah mau 2 jam. Oh ya Allah. Iya benar. Ya gitu, kita kalau udah ngobrol emang kalau udah ngobrol tentang ini, tentang konflik, tentang hidup ya udah selesai. Waktu ya. Iya benar. Foundernya kita itu juga kalau udah ngobrol sama saya di telepon tuh ya kemarin, ya udahlah kita juga kalau ngobrol udah selesai gitu. Dia kan juga banyak agenda gitu. Ya tapi kalau itu by phone ya Mbak, bukan live Instagram. Ya kita kan sambil latihan ngomong ya meskipun mungkin nggak bertema, nggak apa gitu, tapi saya merasa setidaknya saya mulai berani untuk ngomong gitu. Iya benar, dan itu keren banget sih Mbak. Maksudnya di awal juga itu, maksudnya saya kan memang tidak punya ini terakhir ya Mbak ya. Sebelum kita ini selesaikan, saya kan punya kapasitas menulis, dan ketika Mbak nge-share tentang tadi caranya Mbak bikin tulisan, saya tuh berangkat dari 5W1H Galuh kayak gitu. Ini yang akan saya yang akan saya tulis, ini. Itu tuh saya sambil ngeproses, wah ini keren ya. Maksudnya ini tidak terpikir dengan saya akan cara nulis ini akan ada step-step kayak gini gitu. Bahkan ketika kayak meskipun saya tahu teorinya kayak gitu, kayaknya saya tidak bisa deh gitu. Dan maksudnya Mbak men-sharingkan itu gitu tadi di awal, ini akan saya tulis ini why, who, dan lain sebagainya kayak gitu. Itu keren sih gitu. Jadi memang ya ini kan hubungannya dengan karena Mbak ngomongin kapasitas ngomong ya, maksudnya saya tadi Mbak mendeliver itu dengan bagus sih kayak gitu, karena saya bisa ngeproses itu gitu. Meskipun Mbak ragu ya, Galuh paham dah ya. Iya, saya ragu karena saya masih berpikir, ya itu kekhawatiran saya itu adalah saya bisa nggak mendeliver apa yang ada di otak saya dengan baik gitu. Tapi kalau kamu bisa menerima, saya agak percaya diri gitu, jadi makin yakin gitu. Ya benar, iya benar, dan itu akan terlatih Mbak. Nanti kita akan sering kayak gini, terus Mbak juga kan nanti kayaknya akan diminta jadi ini apa namanya moderator tetap kayak. Boleh. Sama Kak Daima ya, karena saya kepikiran ini, apa namanya, saya kan menyesuaikan sebenarnya Mbak, kalau teman-teman itu Mbak ya, maksudnya ngomong ke saya tentang keperluan-keperluannya, saya perlu kapasitas ini, perlu melatih kapasitas ini kayak gitu. Sebenarnya saya itu mau gitu Mbak, maksudnya
karena di ruang hati itu kan ada semuanya kayak gitu. Mau ngelatih kapasitas apa sih? Nulis, bikin video, mau jadi konten kreator kayak gitu. Di sana kan maksudnya ada semua kalau mau latihan gitu. Kayak Mbak ini saya pengen ngelatih public speakingnya saya, makanya saya kan selalu ngasih ruangnya kan kayak gitu. Ya udah Mbak, saya ke teman-teman, ya udah Mbak Lulu aja tuh moderator. Ya nanti Mbak Lulu yang ini kayak gitu. Saya kan gitu kan kayak gitu. Nah, cuman kan memang karena teman-teman itu apa ya, maksudnya kan nggak kayak Mbak yang kayak ya saya mau ngelatih bagian ini loh Galo gitu kan, teman-teman itu tidak ada yang kayak gitu kan. Jadi saya juga yang kayak mau ngasih dalam jumlah besar juga khawatir mereka juga berat kayak gitu. Kalau Mbak kan memang karena mindsetnya latihan kan kayak gitu tuh, memang belajar. Ya ini perspektif Mbak, sesuatu itu kan ketika kita mau belajar, mindsetnya adalah, perspektifnya adalah belajar, akan lebih ringan gitu. Tapi kan ketika perspektifnya adalah ini adalah tugas yang harus aku kerjakan, selesaikan, itu kan berat ya Mbak ya kayak gitu tuh, kayak gitu sih. Jadi memang ya itu sih Mbak. Jadi saya itu seneng juga kayak gitu. Senang juga kan Mbak selalu nyampaikan apa yang Mbak perluin kayak gitu, dan saya seneng kayak gitu apa namanya kayak saya bisa enggak ya kayak gitu, ada kayak Mbak Lulu yang perlu bagian ini, oh ya bisa kayak gitu, kayak gitu tuh saya juga seneng kayak gitu tuh. Boleh nih saya sudah kayaknya saya bisa makin yakin deh Lu nulis buku ini Lu, karena saya kayaknya sudah berani menjadikan kesulitan sebagai tantangan. Asik. Oh ya. Oh iya benar Mbak, kayak seperti yang kita obrolin, minimal Mbak ya, minimal kalaupun kemudian kayak gitu seperti yang kita obrolin sebelumnya, buku ini kemudian tidak laris di pasaran kayak gitu, setidaknya buku ini jadi, setidaknya buku ini kita baca jadi, dan kita baca kayak gitu, kita udah hal yang kita impikan kayak gitu tuh jadi loh dalam bentuk tulisan, kita udah pernah loh ngelakuin ya kayak itu, sekalipun kemudian tidak laris di pasaran. Karena kan ini Mbak ya, seringkali kan apa yang kita pikirkan itu, yang kita impikan terlalu ideal kayak gitu, sehingga ketika kita itu merealisasikan apa yang kita impikan, kita pikirnya aku gagal sih, padahal kita tidak gagal kayak gitu, hanya tidak persis aja dengan apa yang ada di otaknya kita kayak gitu. Kenapa tidak gagal? Karena bukunya udah jadi kayak gitu. Kenapa merasa gagal? Ya karena tidak laris aja di pasaran kayak gitu, tapi kan bukunya jadi kan. Maksudnya saya ada proses panjang yang udah dilewatin dalam pembuatan buku itu kayak gitu, dan ketidaklarisan dalam pemasaran atau yang biasa kita sebut gagal, saya merasa kegagalan yang kita alami dalam hidup itu tidak menghapus proses yang udah kita lewatin gitu, dan bukankah dalam proses itu ada pelajaran berharga yang kita punya, yang dari pelajaran-pelajaran itu banyak kapasitasnya kita sebenarnya udah bertumbuh loh kayak gitu. Kesannya sih gagal, tapi kan dalam proses itu banyak kapasitas yang udah bertumbuh, banyak pelajaran yang kita dapat. Seperti ini belajar ngobrol, nanti kemudian belajar menuangkan apa yang kita pikirkan ke tulisan, itu kan tidak semua orang punya kapasitas itu kayak gitu. Itu sih Mbak kalau saya mikirnya. Jadi saya makin kesini tuh makin ngelihat hidup itu ketika gagal, ya tidak apa-apa sih gagal, karena gagal itu tidak menghapus proses yang udah kita lewatin kayak gitu tuh. Dan dalam proses itu sebenarnya kita itu menjadi orang yang lebih bernilai sih menurut saya kayak gitu. Aduh, pengennya nggak berhenti, masih banyak. Aduh, emang kita udah ngobrolin kayak gini. Ya udah Mbak, kita udah baca. Makasih banyak ya Mbak. Nanti kita ketemu lagi di bulan Februari. Dia tahu ini nanti kita mau masih stay di bab 1 ya tidak apa-apa, mau lanjut ke subbab 2 juga oke, kayak gitu Mbak ya. Oke. Makasih banyak ya Mbak ya, obrolannya juga saya juga senang sih.